Sistem Necromancer, bab 881 sampai dengan 885. Bab 881 tidak terbatas pada spesies. Cinta rohani. Apa kata-kata ini? Kamu bahkan tidak tahu ini. Glenda menatapnya, mencoba mencari tahu apakah dia benar-benar tidak tahu atau hanya berpura-pura. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengarnya. Apa artinya? Kedengarannya seperti Glenda juga tahu kata itu. Benny menjelaskan, itu adalah cinta spiritual yang tidak bergantung pada hasrat fisik. Bukankah di kedai minuman pada awalnya beredar rumor bahwa pangeran kedua menganut pandangan cinta seperti ini? Wu Heng tiba-tiba menyadari, seorang pembuat onar. Saat itu beredar kabar bahwa pangeran kedua menyukai laki-laki. Kemudian terbukti bahwa pangeran kedua hanya terlihat lebih feminin dan lebih tertarik pada sastra dan seni, dan dia sudah memiliki seorang putri. Kedua gadis itu tercengang, tetapi Glenda adalah orang pertama yang bereaksi dan berkata, vulgar, dan seorang penyihir. Penny segera mengerti maksudnya, tetapi setelah bekerja sebagai pelayan di sebuah kedai minuman, dia tersenyum dan berkata, tidak, cinta pada tingkat ini bukan hanya tentang gender. Itu keterbatasan saya sendiri. Ternyata jenis kelamin tidak penting. Dengan demikian, rasanya itu benar-benar cinta pada level spiritual. Glenda melanjutkan, hal itu tertulis dalam beberapa buku, dan beberapa tidak terbatas pada spesies. Ya Tuhan, Wu Heng terkejut. Aku masih dibatasi oleh pikiranku. Tidak terbatas pada spesies saja. Spesies yang disebutkan di sini sama sekali tidak merujuk pada perasaan antar ras. Kalau tidak, saya tidak akan membicarakan hal ini. Kemudian, Wu Heng bereaksi dan menatap Glenda, buku apa yang biasa kamu baca? Aku nonton waktu di Rentham City. Sekarang aku nggak punya waktu buat nonton film-film itu, Glenda membela diri. Wu Heng juga teringat peri laki-laki yang menanyakan pertanyaan itu padanya. Pada level 19, statusnya di asosiasi hanya kalah dari pahlawan, namun ia memiliki orientasi seksual semacam ini. Peri memiliki umur panjang dan memiliki minat yang mendalam pada banyak hal. Dalam seni, arkeologi, dan estetika, para peri semuanya memimpin tren, dan sekarang tampaknya mereka memang cukup maju. Wu Heng terus menatap Benny dan bertanya, peri laki-laki itu, berapa tingkat cinta spiritualnya? Glenda juga menoleh dengan pandangan ingin tahu. Benny berkata, dia menyukai laki-laki, dan karena seorang laki-laki, dia secara khusus mengejar istri laki-laki itu. Tunggu, alurnya agak rumit. Wu Heng langsung berhenti. Glenda membantunya menjernihkan pikirannya. Apanya yang rumit? Dia jatuh cinta pada seorang pria, tapi pria itu sudah menikah, jadi dia mengejar istrinya agar lebih dekat dengannya. Wu Heng tidak peduli dengan hubungan antara karakter-karakter ini dan terus bertanya, pada akhirnya, apakah itu berhasil? Dia tidak bilang begitu. Dia menjawab pertanyaan tentang efek samping masker dan menyinggung hal ini, tapi dia tidak memberitahu saya hasilnya, kata Benny. Wu Heng dan Glenda keduanya merasa sedikit menyesal. Tangkap dia dan interogasi mayatnya. Kata Glenda, kau bertanya tentang mayat hanya untuk hal kecil ini. Aku akan melaporkanmu ke Vatikan, kata Wu Heng. Kau sakit. Glenda memutar matanya ke arahnya. Jangan bicarakan dia. Apa tim investigasi sudah mengatakan hal lain? Wu Heng melanjutkan. Benny menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan tidak ada lagi. Kakek berkata, seperti yang kukatakan tadi, besok akan ada orang yang melakukan penyelidikan normal, dan besok akan ada yang melakukan penyelidikan pribadi. Wu Heng mengangguk, coba awasi mereka saat kau punya waktu. Oke. Kedua jiwa itu mengangguk. Saat mereka sedang mengobrol, Xiao Xiao juga terbang kembali dan berkata, aku pergi ke armada untuk melihatnya. Tidak ada yang istimewa, tapi dekorasinya lebih bagus. Lagi pula, itu kapal tempat ketua berada. Benny mengikuti. Memang benar, tapi tidak sebagus perahu kita, kata Xiao Xiao sambil tersenyum. Wu Heng duduk di kursinya dan mengobrol dengan ketiga hantu itu sebentar.
Dia mendengar suara Mini memanggilnya untuk makan di luar pintu, jadi dia turun untuk makan. Setelah makan malam, sambil duduk di ruang tamu, saya mengobrol sebentar dengan para pembantu. Hal utama adalah membicarakan tim investigasi kedua. Saat mereka mengobrol, telepon berdering. Mini menjawabnya dan berkata, "Tuan, Kepala Lilith menelepon." Wu Heng berdiri dan mengambil telepon, "Pemimpin sedang mencariku." Suara dingin Lilith terdengar, "Ada apa denganmu? Kau pergi seharian, dan kau kembali untuk berkonflik dengannya lagi. Saya tidak tahu tim investigasi akan datang hari ini. Dan ketika saya pertama kali tiba, dia memimpin orang-orang untuk menyerang pabrik. Saya harus menghentikan mereka. Jika peralatan di dalamnya rusak, akan sulit untuk memperbaikinya." Wu Heng mengungkapkan kesulitannya. Lilith menarik napas dalam-dalam, menenangkan nadanya, dan berkata, "Tim investigasi kedua sangat penting. Jangan terlibat konflik lagi dengan mereka. Mereka hanya akan tinggal beberapa hari, lalu akan pergi." Dapat dirasakan bahwa Lilith masih berusaha mencegah situasi bertambah buruk. Aku kira setelah membujuk pemimpin kurcaci itu, dia datang membujukku. Saya mengerti. Selama dia tidak melakukan apapun, saya akan bekerja sama sepenuhnya dengan tim investigasi, Wu Heng meyakinkan. Kalau dia berani berbuat apa-apa, aku yang akan menghadapinya. Lakukan saja sesukamu, kata Lilith lagi. Baiklah, Wu Heng setuju. Setelah membicarakan hal ini, keduanya menutup telepon. Para pembantu pergi ke ruang pelatihan untuk berlatih. Wu Heng duduk di aula sebentar dan kemudian naik ke kamarnya. Kembali ke kamar tidur, Wu Heng berbaring di tempat tidur, memikirkan apa yang terjadi hari ini. Keuntungan terbesar adalah transformasi 2 kerangka level 20. Hal ini juga membuktikan bahwa zombie yang memiliki profesi selama masa hidupnya akan tetap mempertahankan karakteristik profesional mereka setelah transformasi. Sekalipun tidak ada keterampilan setelah transformasi, spesialisasi senjata yang lebih tinggi akan meningkatkan efektivitas tempur kerangka. Tidak seperti Sanshan, yang metode serangan utamanya hanya tabrakan dan pukulan. Anda dapat mempertimbangkan untuk mengaturnya untuk Wen Manxia. Wen Manxia bertanggung jawab atas kota Rentam, jadi keselamatan masih sangat penting. Ketika saatnya tiba, satu orang akan ditugaskan ke sana untuk melindungi keselamatan ibu dan anak tersebut. Seharusnya tidak ada musuh di sana yang dapat dilawan pada level 20. Poin kedua adalah meningkatkan level zombie yang tersisa, berusaha mencapai level 20 sesegera mungkin dan mengubah mereka menjadi kerangka. Setelah memikirkan tentang pengaturan di dunia zombie, Wu Heng memikirkan tim investigasi hari ini. Saat saya dan tim investigasi pertama kali bertemu, kesan kami satu sama lain tidak terlalu baik. Untungnya, Lilith tiba tepat waktu dan menyelesaikan pertarungan langsung antara kedua belah pihak. Kemudian, membawa tim investigasi mengunjungi pabrik dan menggunakan benda-benda aneh untuk mengajukan pertanyaan berjalan relatif lancar. Lagi pula, tim investigasi pasti tidak akan menemukan apapun di pulau itu. Seperti yang dikatakan Lilith, mereka hanya akan tinggal di pulau itu selama beberapa hari. Anda akan pergi saat itu dan Anda tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk melihat mereka lagi, jadi mengapa repot-repot dengan mereka? Berpikir dalam hatiku, pintu terbuka dan Sanara masuk setelah mencuci piring. Kamu lagi mikirin apa? Wu Heng berkata, saya ingin menyelidiki urusan tim. Sanela mengangkat selimut dan merangkak masuk, berbaring miring dan berkata, tidurlah lebih awal. Ya, Wu Heng memeluknya dari belakang dan menutup matanya. Beberapa hari berikutnya, tim investigasi melakukan pemeriksaan lebih rinci terhadap pulau itu, dan mereka merobek gulungan eksplorasi yang tak terhitung jumlahnya. Wu Heng merasa agak terkesan dengan kekayaan pihak lain. Saya benar-benar ingin memeriksa seluruh pulau. Wu Heng juga berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dengan pihak lain dan menemani mereka dalam memeriksa beberapa tempat penting di pulau itu. Meskipun sikap pemimpin kurcaci itu tetap sama, dia menjadi jauh lebih terkendali.
tidak bertindak terlalu sombong. Pada hari ketiga inspeksi, hampir semua kawasan terbangun di pulau itu diperiksa. Tim investigasi kembali ke asosiasi untuk mendapatkan ringkasan akhir. Pemimpin kurcaci duduk di kursi utama, mendengarkan berbagai laporan dari bawahannya. Para penyelidik yang mendampingi terus membuat catatan untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat. Setelah semua informasi terkumpul, semua orang yang hadir mengerutkan kening. Tidak seorang pun menemukan informasi apapun tentang basis eksperimen atau kumpulan transformasi Necromancer. Kepala, mungkinkah ini tempat yang sengaja dia tinggalkan untuk kita periksa? Kata seorang anggota tim investigasi. Bukan berarti aku harus mencari tahu apapun. Namun ada sesuatu yang luar biasa bersihnya tentang pulau itu. Tidak ada laboratorium ilmu hitam, tidak ada bangunan sihir ahli nujum. Ia dicintai oleh penduduk pulau, dan bahkan merasa bahwa penduduk pulau tidak akan mempercayai klaim asosiasi bahwa Wu Heng memiliki laboratorium di pulau itu dan melakukan eksperimen nekromansi jahat. Orang ini sebenarnya seorang ahli nujum. Pemimpin kurcaci itu mengelus jenggotnya dan berkata, itu tebakan yang masuk akal, tetapi keputusan akhir masih bergantung pada bukti dan petunjuk. Sedangkan untuk penyelidikan asosiasi, semuanya tergantung pada apa yang ditemukan dalam penyelidikan. Selain itu, penyidik dari kantor pusat kami dan penyidik lokal sedang mengikuti dan mencatat. Jika tidak ada petunjuk arah yang ditemukan, keputusan akhir akan didasarkan pada catatan investigasi, bukan perasaan orang-orang ini. Setelah laporan semua orang diringkas dan dicatat, yang lainnya masih berdiskusi dengan suara pelan. Baiklah, kita harus membawa semua petunjuk ini kembali, kata pemimpin kurcaci itu, lalu melanjutkan, ayo kita kembali dan bersiap. Kita akan segera kembali ke markas. Ya, semua orang menjawab dan mulai kembali mengemasi barang bawaan mereka. Kemudian, keluar dari asosiasi dan menuju pelabuhan. Rumah besar pemilik pulau. Glenda terbang kembali dan berkata, mereka telah menyelesaikan penelitiannya dan tidak menemukan petunjuk apapun di pulau itu. Wu Heng juga tersenyum, seperti yang diharapkan. Mereka sedang menuju pelabuhan. Apa kamu tidak ingin mengantar mereka? Setidaknya kamu bisa tampil rapi, kata kakek. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, mari kita lihat apakah ada yang memberi tahu kita. Kita bisa langsung ke sana, seolah-olah kita sedang mengawasi mereka. Ketika dia sedang berbicara, terdengar ketukan di pintu. Suara Mini terdengar, guru, Diakon Silagui menelepon dan mengatakan bahwa pemimpin baru akan pergi, dan Anda harus datang dan mengantarnya. Wu Heng dan Glenda saling berpandangan, lalu berkata ke arah pintu, aku akan segera ke sana. Pelabuhan. Wu Heng membawa staf balai kota, dan Silagui membawa anggota asosiasi. Muncul di lokasi pelabuhan. Para anggota tim investigasi naik ke kapal satu persatu. Setelah pemimpin kurcaci mengucapkan beberapa patah kata kepada Lilith, ia pun menghampiri. Wu Heng berkata, Kepala Bruno, mohon tunggu sampai masalah ini selesai sebelum tinggal di pulau ini selama beberapa hari lagi. Pemimpin kurcaci itu menatapnya dan berkata, kita bicarakan nanti. Pulaumu juga tempat yang bermasalah. Brengsek, aku akan bersikap sopan padamu. Kok orang ini selalu bikin orang marah kalau dia ngomong. Ngomong-ngomong, kalau aku pergi hari ini, aku tidak akan bisa bertemu lagi, jadi lebih baik tidak datang. Jika aku punya kesempatan untuk mengunjungi markas, aku akan mengunjungimu lagi, kata Wu Heng sambil menggertakkan gigi. Silagui maju mendekat dan berkata sambil tersenyum, Ketua, saya doakan perjalanan Anda selamat. Baiklah, asosiasi ini dikelola dengan baik. Kalau ada masalah di sini, silakan menulis surat kepadaku, kata pemimpin kurcaci itu kepada Silagui, lalu berbalik dan naik ke perahu. Setelah semuanya siap, armada dengan binatang buas yang tergantung di haluan perlahan meninggalkan pelabuhan. Sambil melambaikan tangan, dia perlahan berjalan pergi. Ayo pergi. Ayo kembali juga. Wu Heng menuntun mereka kembali. Di dalam kereta,
Wu Heng dan Lilith mengambil satu. Aku sudah bicara dengan Bruno dan tidak menemukan apapun di pulau itu. Intinya, tidak akan ada yang bisa dilakukan di Pulau Harta Karun saat kita kembali, kata Lilith tenang. Terima kasih atas perhatianmu, Ketua. Wu Heng mengungkapkan rasa terima kasihnya dari lubuk hatinya. Lilith sangat baik padaku. Dalam konflik dengan tahta suci, aku bisa merasakan dengan jelas bahwa dia bias terhadapku. Lilith mengangguk dan melanjutkan, rumah pahlawan sudah selesai direnovasi. Aku akan pindah besok. Kalau begitu, aku akan membawa Xiao Xiao menemuimu, agar dia juga bisa menikmati rumah baru dan keanggunanmu. Omong kosong. Lilith memutar matanya ke arahnya. Kereta itu tiba di dekat rumah pemilik pulau. Mereka berdua juga kembali ke rumah masing-masing. Rumah tuan pulau. Setelah Wu Heng kembali, dia memberitahu Sanara dan pembantu yang menunggu di rumah berita bahwa tim investigasi telah pergi. Ketika mereka mendengar bahwa tidak ada yang ditemukan selama penyelidikan, para wanita dalam keluarga itu menghela napas lega. Wu Heng melanjutkan, aku akan naik ke atas. Minnie akan memanggil Macintosh dan memintanya datang untuk makan malam nanti. Baik, Tuan. Minnie setuju dan segera menelepon. Wu Heng juga naik ke atas dan berjalan ke ruang radio. Saya melirik buku catatan di depan setiap stasiun radio. Setelah memastikan tidak ada yang salah, dia duduk di depan radio yang terhubung ke Wen Manxia dan mengambil mikrofon. Wen Manxia, bisakah kau mendengarku? Saya menunggu sekitar 2 atau 3 menit. Suara Wen Manxia terdengar, Guru, saya di sini. Mendengar suara pihak lain, Wu Heng tersenyum tanpa sadar dan bertanya, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Suara Wen Manxia terdengar lembut. Saya mengurus anak-anak setiap hari dan mengurus beberapa urusan di beberapa kota. Saya sibuk sepanjang waktu. Selain merindukanmu, semuanya baik-baik saja. Wu Heng bersandar di kursinya dan bertanya, apakah ada masalah dengan kota-kota pangeran kedua? Tidak masalah. Pertukaran pejabat dan serah terima tentara telah selesai. Natalia masih berpura-pura menjadi pangeran kedua. Dia telah sepenuhnya membenamkan dirinya dalam perannya dan bahkan telah memanggil mantan pejabat beberapa kali. Tidak ada yang memperhatikan, kata Wen Manxia sambil tersenyum. Natalia adalah nama istri pangeran kedua. Ketika Wu Heng meninggalkan kota Lentam, sang putri tetap tinggal di kota Lentam, menggunakan topeng dan alat peraga pengubah suara untuk menyamar sebagai pangeran kedua guna menstabilkan situasi. Rencana awalnya adalah menyamarkan dirinya untuk sementara waktu, lalu mencari alasan untuk pergi, dan mengurangi jumlah kemunculan pangeran kedua agar tidak terbongkar. Tampaknya sang putri berpura-pura selama ini dan baik-baik saja. Bagus. Apakah ada masalah dengan pangeran tertua? Tanya Wu Heng. Wen Manxia berpikir sejenak dan berkata, Pangeran Agung baru-baru ini mulai mengirim bala bantuan ke perbatasan, dan baru-baru ini ada jejak profesional tingkat tinggi di kota Rentam. Wu Heng mengerutkan kening dan langsung memikirkan alasan perubahan ini. Pemimpin agama meninggalkan kerajaan Yeko karena kematian Paus, dan pangeran tertua mulai bergerak lagi. Selain para pahlawan, sulit bagi anggota biasa asosiasi untuk mengintimidasi orang-orang itu. Apakah kota Rentam dalam bahaya? Tanya Wu Heng. Tidak ada bahaya saat ini, jawab Wen Manxia. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata dengan nada menghibur, tidak apa-apa. Aku akan mengatur para kerangka tingkat tinggi untuk melindungimu nanti. Keranmu ada di pihakku, itu sudah cukup untuk melindungi keselamatan kita, kata Wen Manxia. Keranmu berada pada level 17, dan dengan pedang jahat, ia juga dapat mengeluarkan kekuatan level 18 atau bahkan lebih tinggi. Tetapi bagaimanapun juga, ini menyangkut keselamatan Wen Manxia dan putrinya. Kita punya anak perempuan, jadi kita harus hati-hati. Ikuti saja instruksiku, kata Wu Heng langsung. Saya mengerti, Guru. Suara Wen Manxia melembut, lalu berkata, pembangkit listrik yang Anda sebutkan tadi bisa diatur. Rencana awalnya adalah membangun beberapa pembangkit listrik di wilayah yang diduduki pangeran kedua.
Pada saat yang sama, mengembangkan mineral dan sumber daya lainnya di berbagai tempat. Sekarang beberapa area sudah stabil, kita bisa pergi ke sana bersama. Baiklah, aku akan mengatur seorang mekanik untuk pergi dan membangun pembangkit listrik malam ini. Pihak lainnya adalah Goul, mekanik level 18. Kau akan menerimanya saat waktunya tiba, Wu Heng memperkenalkan. Jernih. Sekian dulu untuk saat ini. Saya akan mengatur seseorang untuk pergi ke sana sesegera mungkin. Bagus. Setelah menutup telepon, Wu Heng keluar dari ruangan. Setelah turun ke bawah, makan malam sudah mulai disiapkan. Robe, panggil Kostas, kata Wu Heng. Oke. Robe setuju dan berlari keluar dengan cepat. Tidak lama kemudian, dia kembali lagi, diikuti oleh hantu mayat berjubah Kostas. Sebelumnya, Wu Heng mengatur agar ia pergi ke kota Netale untuk membantu putri kelima membangun pembangkit listrik. Sekembalinya, ia mengoptimalkan beberapa peralatan yang disediakan Wu Heng di laboratoriumnya sendiri. Ada beberapa hasil. Pembangkit listrik telah disederhanakan, dan banyak langkah rumit telah disederhanakan dan diganti dengan bangunan ajaib. Ini sangat mengurangi bagian mekanis dan area yang ditempati, tetapi juga meningkatkan permintaan untuk bangunan magis. Yang mulia, Kostas memberi hormat dengan hormat. Wu Heng berkata, duduk. Kostas duduk di dekatnya. Wu Heng menceritakan secara rinci tentang apa yang terjadi di kota Lentam. Hal utama adalah ada beberapa kota di utara kerajaan Yeko, dan dia harus pergi ke sana untuk membangun pembangkit listrik. Semuanya terserah Anda, Tuan. Kostas setuju tanpa ragu. Berapa banyak orang yang perlu Anda bawa? Ada berapa kota totalnya? Tanya Kostas. Wu Heng berpikir sejenak, ada banyak sekali, tapi kita harus membangunnya satu persatu. Tidak perlu terburu-buru membangun semuanya sekaligus. Kostas berpikir sejenak, lalu berkata, saya akan membawa 10 pengrajin, dan kita bisa mengerahkan personel lokal untuk membantu sisanya. Baiklah, Anda bisa memobilisasi sendiri personel yang dibutuhkan, dan saya akan mengatur transportasi untuk Anda. Totalnya akan memakan waktu 7 hari, dan Anda bisa segera berangkat, kata Wu Heng. Kalau begitu aku akan kembali dan bersiap. Kostas segera berdiri. Bagus. Kostas pergi. Sekitar setengah jam kemudian, Kostas kembali dengan 10 skeleton mechanics. Tuan, saya siap di sini, kata Kostas langsung. Wu Heng mengangguk, melirik ke sampingnya dan berkata, tutup panci. Sebuah kerangka tinggi, hampir 2 meter tingginya, mengenakan baju besi berat dan memegang pedang 2 tangan, berjalan keluar. Wu Heng berkata, pergilah bersama mereka. Misimu adalah melindungi dan menaati seorang wanita bernama Wen Manxia. Nanti kau akan tahu siapa dia. Potcover tidak menanggapi dan berjalan langsung ke belakang Kostas. Wu Heng memberikan tiket kereta kepada semua kerangka itu, lalu mengeluarkan 2 telepon satelit dan menyerahkannya kepadanya, 1 untukmu, 1 untuk Wen Manxia. Kamu bisa menghubungiku dengan menekan nomor itu. Setelah mengatakan itu, dia menunjukkannya langsung kepadanya. Kostas sedikit terkejut ketika memegang telepon itu. Apakah ini juga alat aneh ciptaanmu? Ini bukan penemuanku. Saat kau kembali, aku akan menemukan cetak birunya untukmu. Jangan rusak, perintah Wu Heng. Jernih. Ayo pergi. Telepon aku kalau sudah sampai. Kostas memimpin semua kerangka untuk merobek tiket mereka dan menaiki kereta satu persatu. Setelah kerangka terakhir naik, kereta itu menghilang. Kurasa orang luar masih punya tiket. Kalau mereka naik kereta jam segini, mereka mungkin benar-benar mengira itu kereta hantu. Setelah Kostas pergi, setelah kembali ke aula dan menunggu sebentar, McIntosh, yang bertanggung jawab atas intelijen di pulau itu, masuk dari luar. Wu Heng memberi isyarat agar semua orang makan dan mengobrol santai tentang beberapa pengaturan di pulau itu. Tunggu sampai setelah makan malam. Wu Heng terus mengumpulkan semua orang di ruang tamu dan mengeluarkan ponselnya. 1 untuk kalian masing-masing. Nanti aku ajari kalian cara menggunakannya.
Beberapa orang masing-masing mengambil satu. Catwoman Robbie mengambilnya, melihatnya, dan berkata, kita akan menggunakan ini. Para pembantu, termasuk Sanara, memiliki tablet dan telepon seluler di rumah pemilik pulau itu. Tapi itu hanya mengambil gambar. Wu Heng berkata, kalian semua tahu nomor telepon rumah, kan? Sekarang setiap ponsel adalah telepon terpisah. Kalian bisa menelepon setelah menekan nomornya. Setelah itu, dia mendemonstrasikannya dan menekan salah satu nomor. Telepon mini berdering. Setelah panggilan tersambung, Wu Heng berbicara di samping, dan suara keluar dari telepon secara bersamaan. Wow, mata beberapa wanita berbinar. Alat peraga baru. Jika Anda memiliki pertanyaan di kemudian hari, silakan langsung menelepon saya. Sanela memegang telepon, berpikir sejenak, dan berkata, bisakah saya menggunakannya untuk menghubungi Anda di luar Treasure Island? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menatapnya. Wu Heng tersenyum dan mengangguk, biasanya, ya. Kau bisa menghubungiku saat kau kembali ke peri kayu. Mata Sanela langsung melebar. Tahukah Anda, cara berkomunikasi yang lazim dilakukan antar suku bangsa adalah dengan mengirim surat. Jika alat peraga Wu Heng dapat seperti telepon di Pulau Harta Karun, alat peraga tersebut dapat mengirimkan pesan secara instan tanpa memandang jarak. Nah, penyampaian informasi sangatlah mudah. Terutama jika digunakan dalam bidang militer dan peperangan, akan menunjukkan efek yang lebih mengerikan. Wu Heng mengabaikan perubahan ekspresi Sanara dan berkata langsung, ada fungsi lain yang disebut panggilan video. Dengan perkenalan itu, ia mengubah panggilan biasa dengan mini menjadi panggilan video. Video tersebut memperlihatkan penampilan Wu Heng dan Mini. Para wanita sekali lagi berseru dan berdiskusi. Wu Heng pernah menjelaskannya dan membiarkan mereka mempelajarinya sendiri. Fungsinya sangat sederhana. Karena pernah menggunakan telepon rumah di rumah, jenis ponsel ini juga mudah dipahami. Ketika hari sudah mulai malam saat pelajaran berlangsung, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Keesokan harinya, di rumah pahlawan, Wu Heng menggandeng tangan Xiao Xiao dan mengetuk pintu rumah besar itu. Pintu terbuka, dan seorang lelaki tua berseragam pelayan rapi melirik Wu Heng dan yang lainnya, Tuan Pulau Wu Heng, Nona Xiao Xiao. Halo, kakek. Xiao Xiao menyapanya dengan patuh. Pelayan ini datang dengan kapal tim survei kedua. Apakah kepala Lilith ada di sini? Wu Heng juga berkata, ya, silakan masuk, Tuan Pulau Tuan. Rumah besar pemilik pulau. Tepat saat Wu Heng pergi, terdengar suara datang dari gerbang rumah pemilik pulau. Seorang perwakilan peri kayu masuk dan membungkuk sedikit kepada Sanara, yang sedang duduk di sofa. Penatua Sanara. Nah, ada apa? Sanara menatapnya dengan rasa ingin tahu. Saya menemukan tempat ini. Sepertinya ada sesuatu yang mendesak. Peri hutan itu melirik para pelayan di sekelilingnya. Sanela berkata, tidak apa-apa, katakan saja langsung padaku. Peri kayu berkata, Dewan Tetua telah mengirim kabar bahwa Kepala Saidu memanggil perwakilan karavan dari markasnya dan memberitahu Kamar Dagang Bunga Bintang untuk menghentikan perdagangan dengan Pulau Harta Karun. Aku ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada perdagangan dengan Treasure Island. Atau apakah kepala suku yang memberitahu Anda secara pribadi? Mata Sanela langsung menyipit. Bab 882 semua orang di kapal menjadi gila. Spesifikasi rumah pahlawan tidak jauh berbeda dengan rumah pemilik pulau. Bangunan utama juga setinggi 6 lantai, tetapi memiliki jumlah kamar lebih sedikit. Melewati halaman depan dengan air mancur dan hamparan bunga, kami memasuki aula yang luas. Dindingnya dihiasi permadani berwarna gelap, lukisan yang menggambarkan perburuan bangsawan, dan hiasan tanduk. Perabotan di ruang tamu senada dengan warna kenari. Tepi meja panjang dan kaki kayu sofa diukir dengan sulur-sulur. Beberapa pola yang rumit dan indah seperti cakar binatang. Pendingin ruangan AC mengeluarkan udara dingin, dan robot penyapu sedang membersihkan lantai.
memberikan kesan gaya dekorasi campuran antara klasik dan modern. Sejujurnya, itu tidak terlihat bagus. Ketua Wu Heng menyapa sambil tersenyum. Xiao Xiao berkata, "Paman, di mana hadiahnya?" Wu Heng mengeluarkan beberapa barang yang telah disiapkannya. Xiao Xiao mengambilnya dan berkata, "Kak, ini hadiah pembongkaran yang aku dan pamanku siapkan untukmu." Pindah ke rumah baru, Wu Heng mengoreksi di sampingnya. Oh, Xiao Xiao duduk tepat di sebelah Lilith, meletakkan hadiah itu di depan mereka berdua, dan memperkenalkan mereka. "Ini telepon pemberian pamanmu, dan aku yang memilihkan casingnya untukmu. Ponsel, kau memberiku satu kali lagi." Lilith memperhatikan Xiao Xiao merobek bungkusan itu. Xiao Xiao berkata, "Kali ini berbeda. Kamu bisa menelepon. Aku akan mengajarimu." Setelah membuka bungkusan itu, ia dengan terampil memasukkan kartu telepon dan kemudian menyalakan telepon untuk debugging. Kepala pelayan membawakan teh dan kue untuk Wu Heng, dan menggantungkan giok yin alami di sudut meja di depan Xiao Xiao. Setelah merakitnya, Xiao Xiao menunjukkannya kepada Lilith dan menekan nomor. Segera setelah itu, telepon di saku Wu Heng berdering, dan dia menjawabnya dengan kooperatif, sambil berkata, "Siapa yang kamu cari?" 1. Mendengar suara langsung yang datang dari telepon, Lilith mengangkat alisnya, "Radio." Ya, mirip dengan stasiun radio. Bisa juga diartikan sebagai telepon rumah tanpa saluran, jelas Wu Heng. Di tempat tinggal Lilith juga terpasang telepon rumah, dan telah menggunakan radio, yang juga sangat dapat diterima. Xiao Xiao menarik Lilith lagi dan melanjutkan, "Kak, kita juga bisa melakukan panggilan video. Kalau nanti kakak merindukanku, kita bisa melakukan panggilan video. Hanya dengan beberapa klik, panggilan biasa menjadi panggilan video." Wajah Wu Heng terlihat di telepon. Mata Lilith melebar karena terkejut. "Ponsel jenis ini mungkin terlalu berguna. Apakah kamu mengerti?" tanya Xiao Xiao. "Aku mengerti." Lilith mengangguk. Xiao Xiao membantunya memasang casing ponsel dan berkata, "Aku yang memilihkan casing ponsel ini untukmu. Kalau kamu menemukan yang bagus nanti, aku akan membantumu mengambilnya." "Terima kasih, Xiao Xiao. Aku sangat menyukainya." Senyum muncul di wajah Lilith yang tenang. Setelah pamer beberapa saat, Lilith mengalihkan pandangannya kembali ke Wu Heng dan bertanya, "Apakah kamu punya banyak ponsel seperti ini?" "Ada beberapa, sebagian besar dibagikan kepada beberapa orang penting di sekitarku," kata Wu Heng sambil tersenyum. Lilith meliriknya dan berkata, "Jika kamu bisa memberikan departemen ini." "Tidak." Wu Heng tahu apa yang akan dikatakannya dan menjawab langsung. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah para pemimpin lain di departemen tersebut juga dapat dilengkapi dengan telepon semacam itu sehingga mereka dapat bertukar informasi dan berkomunikasi lebih baik di masa mendatang. Lilith tampak bingung. Wu Heng menjelaskan, "Alat peraga semacam ini sangat mahal, dan kami tidak berencana untuk mendistribusikannya kepada publik. Selain itu, alat peraga semacam ini sangat memberatkan dan tidak dapat diberikan kepada orang lain untuk digunakan. Ada cukup satelit untuk mendukung lebih banyak orang." Namun, Wu Heng tidak berencana menyerahkan ponsel itu kepada orang lain. Ia tidak kekurangan uang, dan ia tidak membutuhkan acara besar apapun untuk meningkatkan ketenarannya. Cukup kalau memang nyaman untuk dipakai oleh masyarakat kita sendiri. Lilith tidak begitu mengerti, tetapi mengangguk, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Ia menyesap tehnya dan melanjutkan, "Setelah ini, departemen ini akan menengahi konflik antara kau dan gereja. Penobatanmu sebagai pahlawan juga akan diumumkan. Jangan membuat masalah selama masa ini." Setelah jeda sejenak, ia menambahkan dengan penuh arti, "Tahta suci sangat bersedia melihat Anda melakukan kesalahan saat ini." Mata Wu Heng menyipit, "Saya mengerti. Terima kasih atas perhatian Anda, Ketua." Menurut kata-kata Lilith, karena departemen ini tidak menemukan apapun dalam penyelidikan, berarti klaim Vatikan bahwa ada laboratorium nekromansi di Pulau Harta Karun adalah fitnah. Alasannya tidak valid.
Paus memintanya ketika ia menyerang Pulau Harta Karun dan terbunuh. Akan sia-sia hidupku jika aku mati. Selama tidak terjadi apa-apa sebelum departemen mengeluarkan pemberitahuan klarifikasi, masalah tersebut pada dasarnya akan dipastikan. Lilith mengangguk dan melanjutkan, itu tergantung pada bagaimana kamu ditugaskan pada suatu posisi setelah kamu menjadi pemimpin. Senang sekali rasanya menjadi pembawa bendera Pulau Harta Karun, kata Wu Heng sambil tersenyum. Status pembawa bendera tidak pantas untukmu, Tuan Pulau, kata Lilith dengan sedih. Siapa identitas tetua itu? Tebak Wu Heng. Mantan Diaken Imiro menjadi penatua setelah kembali ke kantor pusat. Penunjukan tetua ada di level 18, dan kau tidak cocok. Mari kita lihat bagaimana Hadarai dan yang lainnya membahasnya, kata Lilith santai. Tidak masalah, yang penting aku bisa tinggal di Pulau Harta Karun, kata Wu Heng. Lilith kembali menyajikan teh dan air, kau tidak meminta banyak. Puaslah dengan apa yang kamu miliki. Kemudian, keduanya berbincang tentang masalah sekte. Wu Heng berencana untuk melaporkan sekte tersebut ke asosiasi setelah insiden ini. Baik pula untuk mendalami dan menambah keimanan. Setelah duduk di sini beberapa saat, Wu Heng bangkit dan pergi, sementara Xiao Xiao tetap tinggal dan terus mengajari Lilith cara menggunakan fungsi telepon lainnya. Tinggalkan rumah Lilith, Wu Heng pergi ke perkumpulan itu lagi dan memberikan telepon genggam kepada kedua saudari peri itu. Pada saat yang sama, saya mengajari mereka cara menggunakannya langkah demi langkah. Siang harinya, Wu Heng meninggalkan asosiasi dan menggunakan teleportasi untuk kembali ke rumah pemilik pulau. Cahaya keemasan berkedip, Wu Heng muncul di halaman rumah kepala pulau. Robe, yang sedang menyiram bunga, menoleh dan berkata, "Guru, apakah Suster Sanela mencari Anda?" "Ada apa?" tanya Wu Heng. Robe berkata, "Perwakilan peri kayu datang pagi ini dan sepertinya mengatakan bahwa Vatikan tidak akan mengizinkan mereka bekerja sama dengan Treasure Island." Wu Heng mengangkat alisnya, "Di mana Sanara?" "Di atas. Aku akan naik dan melihatnya. Biarkan para kerangka menyiram bunga dan berlatih saat kau tidak ada kegiatan." "Aku tahu, Tuan. Aku juga baru saja istirahat," gumam Robe. Wu Heng menyentuh kepalanya dan berjalan ke atas. Di luar kamar Sanara, dia mengetuk pintu dan langsung masuk. Sanara menatapnya dan bertanya, "Apakah rumah baru kepala Lilith baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, tapi aku tidak terlalu suka gaya vampir. Aku masih lebih suka gaya peri kayu." Wu Heng duduk di samping. "Aku tidak percaya padamu," kata Sanara sambil tersenyum. Lalu berkata terus terang, "Perwakilan Starflower dari Treasure Island datang dan memberitahuku tentang kamar dagang." "Ceritakan lebih detail." Ekspresi Wu Heng pun berubah serius. Lalu, Sanara menceritakan keseluruhan ceritanya. Pada dasarnya, perwakilan dari berbagai kamar dagang di kantor pusat asosiasi, termasuk perwakilan lokal dari Bunga Bintang, dipanggil ke suatu pertemuan oleh pahlawan agama, Saidu. Semua kamar dagang dilarang terlibat dalam perdagangan atau kerja sama lainnya dengan Treasure Island. Para peri hutan tidak langsung setuju. Namun menolak tahta suci dan kepala departemen bukanlah tugas mudah. Di bawah tekanan besar, Wu Heng mengerutkan kening dan mendengarkan pihak lain selesai berbicara. Lilith telah memberitahunya sebelumnya tentang pembatasan kerja sama antara berbagai kamar dagang dan Treasure Island. Itu adalah ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus yang baru, dan ia juga menulis surat kepada pemimpin agama, yang memberitahunya untuk tidak membatalkan ensiklik tersebut. Dia menghancurkan semua gereja yang dikenalnya di sepanjang jalan. Tampaknya pihak lain tidak menanggapi kata-kataku dengan serius. Para peri hutan sedang tertekan dan menunggu kabar. Mudah untuk menebak alasannya. Poin pertama adalah hubungannya dengan Treasure Island. Demi menjaga persahabatan antara kedua belah pihak, Sanara diberi status sebagai penatua. Kedua, kedua belah pihak menandatangani berbagai perjanjian kerja sama selama beberapa tahun, termasuk pangan, obat-obatan, biji tembaga, dan biji besi. Wu Heng juga memasok beberapa produk dari pulau tersebut.
Kedua belah pihak telah bekerja sama sejauh ini, dan tidak mungkin membatalkan kerja sama hanya dengan satu kalimat. Sambil mendongak, Sanara masih duduk di sana, menunggu jawabannya. Wu Heng bertanya, bagaimana menurutmu? Dari sudut pandangku, aku ingin memberitahu para tetua bahwa kalian telah menjadi pahlawan, dan layak untuk dipertaruhkan. Aku juga bisa melakukan keduanya, kata Sanara, lalu berkata, tapi ini pendapatku, dan pendapat kalian adalah prioritas. Jangan menunda pekerjaan masa depanmu. Ketika Sanara memikirkan masalah itu, selain mempertimbangkan sudut pandangnya sendiri, dia juga lebih mempertimbangkan Wu Heng. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Katakan pada mereka aku telah menjadi pahlawan. Jika kamar dagang lain menolak bekerja sama dengan Treasure Island, kita bisa menyediakan produk kita dalam jumlah yang lebih besar untuk pembelian dan penjualan di masa mendatang. Mata Sanela berbinar, lalu dia menjadi sedikit skeptis, apakah itu akan memengaruhimu? Saya juga sudah membahas masalah ini dengan kepala Lilith. Beliau mengatakan bahwa setelah tim investigasi kembali dan membuktikan tidak ada masalah dengan Treasure Island, markas besar akan mencabut investigasi terhadap kami dan juga akan mengumumkan kepada publik bahwa saya telah menjadi pahlawan. Bergabungnya seorang pahlawan baru ke dalam asosiasi juga merupakan peningkatan bagi seluruh asosiasi, jelas Wu Heng. Bagus sekali. Aku akan memberitahu perwakilan setempat sekarang. Sanara tersenyum. Dia benar-benar takut kalau Wu Heng dan Peri Kayu akan bertengkar, yang akan membuatnya makin sulit baginya untuk bertindak sebagai penengah. Wu Heng berkata, tulislah surat kepada Dewan Tetua. Berita dari mulut ke mulut mungkin akan menyebar lebih awal. Jangan biarkan lebih banyak orang tahu. Baiklah, kalau begitu aku akan menulis suratnya dulu, kata Sanara langsung. Kamu yang menulisnya. Aku juga akan memikirkan bagaimana menghadapi Vatikan. Sanara mengangguk dan Wu Heng berjalan keluar ruangan. Kembali ke ruang belajarmu. Hanya Glenda yang ada di sana, melayang ke satu sisi, sambil membaca buku. Wu Heng melepaskan aktifkan objek, dan ketel itu mengapung dan mengisi secangkir teh. Setelah duduk, ia berkata, pahlawan agama telah memperingatkan semua kamar dagang utama, melarang mereka untuk terus bekerja sama dengan kita. Glenda menoleh. Ada apa? Wu Heng mengulangi apa yang baru saja dikatakan Sanara. Glenda sedikit terkejut, surat yang kutulis terakhir kali tidak berhasil. Ya, sepertinya tidak ada yang menganggapnya serius, kata Wu Heng. Glenda berpikir sejenak dan berkata, tim investigasi baru saja pergi, jadi jangan impulsif dan menghancurkan satu atau dua gereja. Tidak ada kerugian bagi Vatikan, tetapi hal ini memberi mereka alasan baru. Yah, setidaknya sekarang bukan saatnya untuk berselisih lagi. Lilith baru saja berkata pada dirinya sendiri bahwa setelah tim investigasi kembali, markas besar akan mengklarifikasi fitnah Vatikan terhadap Treasure Island. Ini juga berarti bahwa semua alasan sebelumnya yang diberikan oleh Takhta Suci tidak akan sah. Di pihak asosiasi, dia tidak harus bertanggung jawab atas meninggalnya Paus. Namun bagaimana jika sekarang Anda menghancurkan gereja atau membunuh pendeta sebagai balas dendam? Segalanya akan membingungkan lagi. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Tanya Glenda. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, saya akan sampaikan hal ini ke kantor pusat. Tindakan Vatikan jelas merupakan tindakan pembalasan, jadi kantor pusat harus menanganinya. Tolong tuliskan juga surat untuk saya yang mengejeknya karena hanya mengancam para profesional biasa. Kalau dia berani, suruh dia datang ke Treasure Island dan kirimkan peta gereja-gereja di seluruh negeri. Baiklah, kamu bisa membacanya setelah aku menyelesaikannya. Glenda terbang kembali dan mulai menulis surat itu. Suatu sore, setelah Glenda menulis surat itu, Wu Heng meminta pembantu untuk mengantarkannya langsung ke asosiasi. Langitnya gelap, Wu Heng makan bersama para pelayan dan kemudian kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Larut malam, di pelabuhan. Di pelabuhan yang terang benderang,
kapal-kapal kargo besar berlabuh. Si Gui memimpin anggota asosiasi naik ke kapal dengan cepat. Wakil Diaken Manusia Asosiasi memimpin jalan sambil menjelaskan, awak kapal yang kami temukan di rute utara pulau ini semuanya ada di sana, tetapi mereka semua agak marah dan bingung. Makanan dan air di kapal hampir habis. Beberapa orang dengan cepat memasuki kabin. Begitu aku melangkah masuk, bau lembab dan busuk menyeruak di wajahku. Buat beberapa orang dalam tim melakukan gerakan muntah. Ada beberapa batu cahaya tergantung di kabin. Si Gui melihat ke dalam dan melihat sudut kabin penuh sesak. Dengan awak kapal berpakaian compang camping yang terus bergumam. Saya samar-samar mendengar kata-kata seperti, saya tidak bisa keluar. Saya tidak bisa melarikan diri. Apakah kapten masih di sini? Sila Gui dan yang lainnya tidak masuk, melainkan berdiri di depan pintu. Dibandingkan di dalam, tempat ini berventilasi baik dan lebih sedikit baunya. Kemari, seret kaptennya keluar, kata wakil Diaken, dan dua orang anggota perkumpulan itu menyeret seorang pria keluar. Si Gui mengeluarkan sebuah gulungan dari cincin luar angkasa dan merobeknya. Energi biru muda menembus ke dalam alis lawan. Kapten, yang berjuang keras itu pun menjadi tenang. Ketika pupil matanya terfokus dan ia melihat beberapa sosok di depannya, ketakutan kembali muncul di matanya. Ia jatuh terduduk, menggumamkan sesuatu dengan keras dan tak jelas. Kami dari Asosiasi Pulau Harta Karun. Kalian aman sekarang, kata wakil Diaken itu. Kapten dengan hati-hati mengangkat kepalanya, memastikan sosok di depannya, dan berkata, apakah kita keluar? Katakan padaku apa yang terjadi dengan kalian. Tanya si Gui langsung. Kami terjebak dalam kabut, tak bisa keluar. Kami pikir kami akan mati. Orang yang satunya lagi memeluk kepalanya mengingat-ingat. Semua orang dalam asosiasi itu saling memandang. Pada saat yang sama, sebuah ide muncul di benak saya. Kapal hantu. Kapal hantu yang akhir-akhir ini membuat banyak kegaduhan di pulau itu. Pagi harinya, Wu Heng mencuci muka dan menggosok gigi, lalu kembali ke kamar tidur dan menepuk-nepuk pantat Sanara. Bangun, kamu tidak bisa tidur di malam hari dan bangun di siang hari. Sanela membalikkan badannya dan membelakangi dia, aku tidak ada urusan, pergilah dan lakukan urusanmu sendiri. Tanda tanya, Wu Heng melanjutkan. Ayo pergi ke gereja dan melihat-lihat. Aku akan segera bangun, biarkan aku berbaring sebentar. Gumam Sanara, tidak tahu apakah dia terjaga atau berbicara dalam tidurnya. Wu Heng keluar dari ruangan dan melihat kembali ke ruang belajar. Benny sedang mengobrol dengan Glenda, berbicara tentang kapal hantu yang beredar di pulau itu. Kapal hantu, ketemu. Wu Heng duduk di samping. Penny berkata, ada kapal berlabuh tadi malam. Kudengar semua orang di kapal itu panik. Mereka ketakutan setengah mati oleh kapal hantu itu. Jika semua orang gila, lalu siapa yang mengemudikan perahu? Wu Heng memanfaatkan celah itu. Rumor rakyat cenderung membesar-besarkan sesuatu. Tentu saja, dengarkan saja, itu cukup menarik. Entahlah, mungkin dia tidak gila sama sekali. Benny terdiam sejenak dan berkata ragu-ragu. Glenda berkata, kapal hantu apa? Apa kalian berdua tahu tentang itu? Wu Heng menjelaskan, saya pernah mendengar si Gui menyebutkannya sebelumnya. Dia bilang sebuah armada melihat sebuah kapal di tengah kabut di Laut Zamrud dan mengklasifikasikannya sebagai kapal hantu. Saya pikir insiden itu sudah berakhir. Kring-kring gelombang. Saat mereka sedang mengobrol, ponsel mereka berdering. Itu nomor si Gui. Wu Heng menjawab, si Gui, ada apa? Kemarilah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Nada bicara si Ragui sedikit serius. Ada apa? Tanya Wu Heng. Masalah kapal hantu, dan surat-surat dari asosiasi lain yang meminta bantuan, kata si Gui. Bab 883 kabut muncul di malam hari. Kapal hantu, dan surat permintaan bantuan. Wu Heng melirik hantu yang juga mendengarkan di dekatnya. Saya baru saja mendiskusikan kapal hantu dengan dua hantu, dan ternyata Sheila Gui menelepon tentang hal ini.
Apakah itu kapal hantu yang kau ceritakan beberapa hari lalu? Ya, sebuah kapal berlabuh tadi malam, dan semua orang di dalamnya menjadi gila. Kami menggunakan gulungan pada kapten untuk menyadarkannya dan bertanya kepadanya tentang situasi tersebut. Silagui terdiam sejenak, lalu melanjutkan, mereka bertemu dengan kapal hantu dan terjebak dalam kabut selama sekitar 2 minggu. Wu Heng menyipitkan matanya, jadi, benar-benar ada kapal hantu di Laut Zamrud. Sambil berbicara, ia mengeluarkan meja pasir Laut Zamrud dari cincin luar angkasanya dan dengan cermat mengamati setiap tempat di meja pasir itu. Tidak ada tanda-tanda kapal hantu atau kapal aneh. Tidak ada kapal hantu yang terlihat. Atau mungkin ada kapal bajak laut atau kapal lain yang menyamar sebagai kapal hantu, merencanakan sesuatu. Satu demi satu pikiran muncul dari hati. Kurasa seharusnya ada. Kemarilah dulu dan mari kita bahas. Suara Silagui terus terdengar dari telepon. Baiklah, aku akan pergi sekarang, jawab Wu Heng. Dia menutup teleponnya dan memasukkan kembali teleponnya ke saku. Kedua hantu itu masih mengambang di satu sisi. Bernie berkata, lihat, semua orang di kapal yang berlabuh tadi malam jadi gila, dan kau masih tidak percaya. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi aku tidak percaya pada para pelaut itu, kata Wu Heng sambil mulai berganti pakaian. Benny juga berkata, sebenarnya, saya juga meragukannya. Bagaimana mungkin seluruh perahu orang itu bisa sampai di sini kalau mereka gila? Wu Heng mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar, diikuti oleh dua hantu di belakangnya. Kalian juga akan keluar denganku. Sejak menjadi pahlawan, hantu itu tidak lagi mengikutiku seperti sebelumnya, kecuali dalam beberapa keadaan khusus. Sekarang aku lebih banyak menghabiskan waktu dengan urusanku sendiri. Lagi pula, dengan kekuatan Wu Heng saat ini, tidak ada orang biasa yang dapat mengancamnya. Glenda berkata, dengarkan kapal hantu itu. Ya, biar aku ikut melihat-lihat, kata Benny. Oke. Wu Heng tidak banyak bicara dan langsung keluar. Kembali di kamar tidur Sanara, peri kayu yang gemuk, dengan mata mengantuk, mengenakan gaun tidur sutra merah anggur dan duduk di depan meja rias, menyisir rambutnya. Melihat dia masuk, aku pikir dia ke sini untuk mendesakku lagi, jadi aku bilang, baiklah, aku akan segera ke sana. Wu Heng berdiri di sampingnya, merangkul bahunya dan berkata, aku tidak bisa pergi. Kepala Sanela terangkat, matanya terbelalak. Masuk akal. Ada berita dari asosiasi bahwa sebuah kapal berlabuh tadi malam, dan seluruh awaknya menjadi gila setelah melihat kapal hantu. Kapal hantu. Mata Sanara berbinar. Silakan, cari tahu semuanya, lalu kembali dan beritahu kami. Dahi. Sikap ini berubah cukup cepat. Wu Heng merangkul bahunya dan berkata, kalau ada waktu, ayo kita pergi ke gereja bersama. Sanela berdiri dan langsung kembali ke bawah selimut sambil melambaikan tangannya, silakan saja bilang pada Mini aku tidak akan sarapan. Wu Heng meliriknya, membuka pintu dan turun ke bawah. Setelah menyapa para pelayan, dia langsung menggunakan teleportasi dan menuju ke asosiasi. Ruang belajar dekan. Kedua saudari peri itu sedang duduk di meja mereka sambil memproses dokumen. Silagui mengerutkan kening, dan si Yali menguap sesekali. Wu Heng mengetuk pintu dan masuk. Kedua saudari itu mengangkat kepala dan melihat pada saat yang sama. Apa yang terjadi? Wu Heng duduk di samping. Silagui keluar dari balik meja dan menyerahkan catatan investigasi tadi malam. Ia berkata, menurut kapten yang telah siuman, armada itu terdiri dari 3 kapal, dan mereka tersesat setelah diselimuti kabut. Setelah jeda dan meliriknya, ia melanjutkan, kami menduga kabut membawa energi negatif, yang akan memengaruhi indera arah makhluk-makhluk di dalam kabut dan secara bertahap menyebabkan mereka kehilangan kewarasan. Mereka yang melaut semuanya berpengalaman. Kabut biasa tidak akan memaksa mereka ke dalam kondisi ini. Pelaut yang melaut sepanjang tahun sangat pandai menghadapi berbagai situasi di laut. Selain itu, mereka akan dilengkapi dengan penjaga hutan. Jika kabutnya tidak terlalu tebal,
para pelatih binatang akan dapat menemukan arah dan pada dasarnya tidak akan terjebak dalam kabut biasa dalam waktu yang lama. Si Yali juga datang dan mengeluarkan ponselnya. Ini beberapa foto yang kuambil tadi malam. Wu Heng mengambil foto itu dan mengamatinya lagi. Kabin yang remang-remang itu dipenuhi para awak yang berkerumun, dan lingkungan sekitarnya juga seperti monster yang berjongkok bersama-sama, menggerogoti sesuatu. Bukankah mereka bilang akan ada 3 kapal? Kenapa hanya kapal mereka yang keluar? Tanya Wu Heng. Hal itu tertulis jelas dalam catatan. Kapal itu hanyut ke utara dan ditemukan oleh kapal patroli dan ditarik kembali ke pelabuhan. Si Lagui berkata, entahlah. Sebelum dia gila, 2 orang lainnya masih di sana. Sekarang hanya mereka yang keluar. Apakah ada monster di dalam kabut? Tanya Wu Heng. Si Lagui menggelengkan kepalanya. Kapten, yang sudah sadar kembali, mengatakan dia tidak melihat apa-apa, tetapi dia mendengar beberapa suara aneh, seperti gesekan pasir dan kerikil. Tidak ada monster. Benar saja, jika ada, tidak akan ada seorang pun di kapal yang selamat. Di mana kapal hantu itu? Tanya Wu Heng. Dia bilang dia melihat sebuah kapal dan kabut ikut bergerak bersama kapal itu. Dia juga yakin itu kapal hantu, jawab si Lagui serius. Dengan kata lain, sebuah kapal hantu benar-benar muncul di Laut Zamrud. Entah hantu itu benar-benar ada atau hanya pura-pura yang dibuat oleh seorang profesional, hantu itu menjebak orang-orang di dalamnya untuk waktu yang lama. Nanti akan kami umumkan, agar rombongan bisa melewati kabut jika menemukannya, dan juga mengetahui perkiraan lokasi mereka tersesat. Wu Heng mengembalikan catatan investigasi tadi malam kepadanya. Oke, kata si Lagui, lalu mengeluarkan sepucuk surat dari cincin luar angkasa. Ada surat lagi, surat dari Holt City yang meminta bantuan. Wu Heng adalah pembawa bendera Laut Zamrud. Meskipun selama menjabat tidak melakukan pekerjaan apapun yang berhubungan dengan pembawa bendera, namun ketika ada tempat yang membutuhkan bantuan, para pembawa bendera dibutuhkan untuk melakukan koordinasi dan mobilisasi. Kalau tidak, diaken dan wakil diaken di berbagai tempat tidak diperkenankan meninggalkan daerah garnisonnya sesuka hati. Ini adalah peraturan asosiasi. Setelah mengambil surat itu dan melihatnya, Wu Heng mengangkat alisnya. Apa tertulisnya? Tanya si Lagui. Si Yali juga menunggunya berbicara dengan rasa ingin tahu. Wu Heng menyerahkan surat itu kepadanya. Surat itu berisi tentang penemuan kabut yang tidak diketahui dan kapal-kapal yang menghilang setelah memasukinya. Saya meminta mobilisasi personel di atas pangkat diaken untuk membantu penyelidikan. Si Lagui dan si Yali saling memandang. Agak mengejutkan, tetapi juga terasa masuk akal. Jadi, lokasi kabutnya sudah ditentukan. Lokasinya di area Holt City, kata si Lagui langsung. Di mana Holt? Kota pesisir di kerajaan Celtic, jawab si Lagui. Kerajaan Celtic mengenal kota Lopez, dan konsorsium lambang ular di sana telah lama memesan tengkorak. Wu Heng berpikir sejenak, apakah dekat dengan kota Lopez? Tidak jauh, tapi masih jauh, jawab si Lagui sambil duduk dan berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan membawa tim kecil untuk membantu. Mata si Yali menyipit, biarkan Wu Heng memindahkan diaken terdekat. Insiden kabut asap itu menimbulkan banyak kegemparan, dan para diaken setempat harus meminta bantuan dan bala bantuan. Pasti ada bahaya. Menurutnya, adiknya memang pekerja keras, tetapi prestasinya saat ini sebagian besar berkat dukungan Wu Heng. Dalam pertempuran sesungguhnya dan menghadapi bahaya yang tiba-tiba, dia mungkin tidak memiliki level seorang diaken sejati. Wu Heng mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, si Lagui, kau tetap di sini. Aku akan mengurus masalah ini. Kau langsung ke sana. Vatikan sedang mencarimu. Si Lagui berhenti berbicara di tengah kalimat, melirik pintu dengan hati-hati, dan berkata dengan suara rendah, mari kita tunggu kabar dari markas. Tidak apa-apa, tidak akan memakan waktu beberapa hari, dan pemimpin Lilith ada di pulau itu, jadi Vatikan tidak akan membuat masalah, jawab Wu Heng sambil tersenyum.
Laut Zamrud tidak dapat ditemukan, sehingga asosiasi setempat meminta dukungan. Jelas kabut ini sedikit istimewa. Selain itu, ia juga memperhatikan detail dalam informasi yang diperoleh Silagui. Kabut memiliki efek energi negatif yang dapat menyebabkan disorientasi dan kegilaan. Hal ini membuatnya waspada. Skill miliknya Breath of Death berubah menjadi seperti awan setelah dilepaskan, yang akan menyebabkan vitalitas makhluk hidup yang berada di dalamnya dalam waktu lama akan menurun dan luka mereka akan terinfeksi dan membusuk. Kabut kapal hantu juga sangat mirip dengan kemampuan ahli nujum. Apakah benar-benar ada kapal hantu, atau dibuat oleh seseorang untuk memfitnah kita? Selama markas kami menyelidiki Treasure Island, kami bertanya-tanya apakah itu benar atau tidak. Wu Heng bahkan mencurigai bahwa Vatikan berada di balik ini. Apakah kamu yakin ingin pergi ke sana? Si Yali juga menatapnya. Wu Heng mengangguk, aku akan pergi dan melihatnya. Hati-hati, Silagui memperingatkan dengan sedikit khawatir. Aku pahlawan, tidak akan ada masalah. Wu Heng mengangguk sambil tersenyum. Kedua saudara perempuannya cukup yakin dengan kemampuannya. Dia memberikan beberapa instruksi dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tolong tuliskan saya sertifikat bantuan, dan saya akan membawanya ketika waktunya tiba, lanjut Wu Heng. Si Yali berjalan kembali, mulai menulis sertifikat bantuan, lalu mengambil stempel Silagui dan membubuhkan cap di atasnya. Setelah kita selesai membicarakan masalah ini, Sheila melanjutkan, aku ingat kau punya benda ajaib yang bisa memulihkan kewarasan orang, dan para pelaut itu masih saja gila. Mereka berdua telah menangani insiden desa bajak laut bersama-sama, dan saat itu Wu Heng telah menggunakan benda ajaib untuk menghidupkan kembali semua anggota pembisik yang mengalami gangguan mental. Silagui masih ingat benda aneh ini. Ya, Wu Heng mengeluarkan tongkat dan menyerahkannya kepada pihak lain. Setelah Silagui mengambilnya, dia berkata, aku akan mengembalikannya kepadamu nanti. Setelah berkata demikian, dia pun keluar. Wu Heng duduk di ruang belajar dan mengobrol dengan si Yali sebentar. Setelah menunggu sekitar 20 menit, Silagui kembali dari luar dan mengembalikan tongkat itu kepadanya. Kapan kamu datang? Aku akan segera pergi. Jangan sebarkan masalah ini untuk saat ini. Aku akan kembali dan memberitahu kalian hasilnya sebelum mengumumkannya kepada publik. Wu Heng berdiri. Aku mengerti. Silagui memaksakan senyum dan melangkah maju 2 langkah. Wu Heng memegang wajahnya dan mencium bibirnya. Tidak salah, hanya 1 lagu, 1 postingan, 1 konten, 1 tampilan. Si Yali juga datang, dan Wu Heng mencium adiknya lagi. Baiklah. Aku akan kembali untuk menemuimu. Berhati-hatilah. Wu Heng mengangguk dan langsung meninggalkan ruang belajar. Kembali ke rumah tuan pulau. Wu Heng mengumpulkan semua wanita dalam keluarga. Dia menceritakan seluruh kisah kapal hantu itu. Setelah semua orang mengerti, dia berkata, jika kepala Lilith datang mencariku, katakan padanya bahwa aku menerima surat permintaan bantuan dan pergi untuk memberikan bantuan. Oke, Mini mengangguk dan melanjutkan, Tuan, kabut itu bisa menjebak orang. Apakah Tuan juga akan terperangkap di dalamnya? Yang lainnya pun ikut melihat. Meskipun Wu Heng adalah pahlawan abadi, dia sebenarnya terjebak di dalam dan tidak bisa keluar. Itu juga hal yang merepotkan. Tidak, aku punya benda ajaib yang bisa membantuku menemukan jalan. Jika aku benar-benar tersesat, aku bisa menggunakannya untuk menunjukkan arah yang benar, jawab Wu Heng. Saya sendiri telah memikirkan masalah ini. Aku membawa kalung pelacak. Kalau sudah waktunya, aku bisa menggunakan pakaian pelayan untuk menunjukkan arahku, lalu aku bisa langsung keluar. Lagi pula, dia tidak mengira kabut dapat menjebaknya. Pahlawan dan hantu level 20 dapat mengendalikannya, dan kapal tidak dapat keluar. Oh, bagus. Mini mengangguk. Setelah semuanya dijelaskan, Wu Heng berjalan ke halaman, mengenakan topi kondektur kereta, dan kereta hantu muncul di depannya. Dia melambaikan tangan ke belakang dan langsung menaiki kereta. Saya pertama kali menulis kata,
Holt City di rencana perjalanan dan menunggu beberapa detik. Pintu mobil tidak tertutup. Ini membuktikan bahwa kereta api tidak mencatat lokasi ini. Yang bisa saya lakukan hanyalah menulis Lopez City, pintunya tertutup, dan kereta pun menghilang dalam kehampaan. Sore harinya, kereta api tiba di pinggiran kota Lopez, menentukan arah dengan penjaga di kota, dan mengendarai sepeda motor menuju kota tujuan. Holt City, asosiasi lokal, ruang pertemuan. Di kedua sisi meja panjang di ruangan itu duduk banyak anggota asosiasi lokal. Yang pertama adalah seorang pendekar pedang manusia, berusia 40-an, berjanggut dan berwajah tegas. Baju sirah dan sepatu bot kulit, pedang panjang di pinggang. Diaken setempatlah yang bertanggung jawab atas insiden ini. Diakon itu melirik wakil diakon dan kapten-kapten lain di bawahnya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, tim tentara bayaran yang menerima tugas kemarin belum kembali. Tugas-tugas terkait telah ditarik untuk mencegah hilangnya lebih banyak orang. Penguasa kota juga telah meminta bala bantuan dari kerajaan, tetapi itu akan memakan waktu. Adakah yang punya ide? Tim tentara bayaran yang dikirim untuk menjelajahi kabut kemarin belum kembali. Untuk menghindari kerugian lebih lanjut, komisi yang dikeluarkan asosiasi juga ditarik. Di kedua sisi meja konferensi, duduk wakil diaken setempat dan sekelompok kapten. Salah satu dari mereka berkata, beberapa serangan ini tidak sepenuhnya sia-sia. Yang pasti, kabut ini memang dilepaskan oleh kapal hantu itu, dan itu bukan ulah seorang profesional. Yang lain berkata, jangan bicarakan hal-hal yang sudah terkonfirmasi. Beberapa kelompok tentara bayaran terkenal di kota ini terjebak di dalamnya. Ini kerugian bagi kita. Deacon, kurasa kita harus meminta alat dari kantor pusat yang bisa membantu kita mengidentifikasi arah atau mengatasi kabut. Sesuai prosedur, kita setidaknya harus menunggu sampai Treasure Island menyelesaikan urusannya sebelum mengajukan permohonan ke kantor pusat untuk mendapatkan alat peraga. Sudah sangat larut. Dilihat dari kecepatan kabutnya, mungkin saat itu kabut sudah mencapai pantai. Kerugiannya pasti akan lebih besar lagi. Semua orang berbicara dengan suara pelan, dan beberapa orang yang pemarah sudah mengubah diskusi mereka menjadi pertengkaran. Diakon itu menarik napas dalam-dalam, menggebrak meja dengan keras, dan bertanya, sudah berapa hari sejak surat itu dikirim ke Treasure Island? Seorang kapten perempuan menjawab, Deacon, berdasarkan waktu, jika semuanya berjalan lancar, armada seharusnya baru saja tiba di Treasure Island kemarin. Baru tiba kemarin. Mengapa begitu lambat? Salah satu wakil Diaken berkata, Diaken, Anda bisa meminta bantuan Diaken dari asosiasi kota terdekat. Dukungan dari lingkungan sekitar seharusnya tidak menjadi masalah setelah melaporkan kembali. Diakon itu sedang asyik berpikir dan hendak berbicara. Terdengar ketukan pelan di pintu ruang konferensi, dan semua orang segera berhenti berbicara. Masuk, kata asisten itu. Pintunya terbuka sedikit, dan seorang staf menjulurkan kepalanya dan berkata, Deacon, ada orang dari Treasure Island. Katanya mereka anggota asosiasi yang datang untuk membantu penyelidikan. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di ruangan itu menoleh bersamaan. Begitu cepat, bukankah mereka bilang baru saja dikirim ke Treasure Island kemarin? Metode komunikasi seperti apa yang digunakan, atau apakah ada yang menyadap surat tersebut? Tolong biarkan dia masuk. Pintu didorong terbuka, dan sesosok berkerudung mengenakan baju kulit dan jubah penyihir masuk. Ini suratnya, aku datang ke sini untuk membantu. Sosok yang datang menyerahkan surat berstempel perkumpulan itu kepada pihak lain. Diaken itu mengambilnya, melihatnya, lalu membubuhkan stempel Diaken Treasure Island, yang menegaskan bahwa orang itu memang berasal dari Treasure Island. Setelah membaca surat itu, dia menatap orang lain lagi. Dia datang ke sini sendirian dan kedengarannya tidak terlalu tua. Siapakah orang yang dipindahkan ke sini? Anda sendiri. Diaken setempat mengerutkan kening, nadanya agak tidak puas. Ini masalah yang sangat penting. Anehnya, hanya satu orang yang direncanakan datang, dan dia adalah seorang pemuda.
Orang di seberang sana tidak menjawab, melainkan membuka tudungnya, sehingga menampakkan wajah aslinya. Diskusi yang tidak memuaskan di belakangnya tiba-tiba berhenti, dan semua orang menatapnya. Rambut hitam dan mata hitam. Pemilik Treasure Island. Aku sendiri yang minta dukungan, tapi tiba-tiba aku malah telpon pembawa bendera Laut Zamrud juga. Diakon setempat menatapnya dengan sedikit rasa ingin tahu. Dialah pemuda yang paling banyak dibicarakan di seluruh wilayah Laut Zamrud. Para wakil diaken dan kapten yang duduk di meja konferensi juga mulai berdiskusi, mengungkapkan rasa ingin tahu dan keterkejutan mereka. Diakon setempat mengambil surat bantuan dan berkata, "Saya Diakon Zahli Wu Heng, pembawa panji Laut Zamrud." Sungguh, semua orang mengangguk. Tak ada orang lain yang tampak seperti ini di Laut Zamrud. Surat permintaan bantuan menyebutkan bahwa diaken atau profesional veteran dibutuhkan untuk memberikan dukungan. Adapun Wu Heng, menurut rumor dari luar, pangkatnya tidak pasti. Dilihat dari beberapa rumor dan laporan surat kabar, levelnya pasti di atas 15. Lagi pula, surat kabar melaporkan bahwa dia mengalahkan Pangeran Luan. Tuan Wu Heng tiba lebih awal dari perkiraan. Nada bicara Zahli berubah sopan. Orang seperti ini masa depannya tidak terkira dan pasti akan menjadi tua di kemudian hari. Tidak perlu meninggalkan kesan buruk pada orang lain. Kami menggunakan beberapa metode untuk mempercepat, kata Wu Heng samar-samar, lalu bertanya langsung, ceritakan tentang situasi di sini. Baiklah, silakan duduk. Diakon itu memberi isyarat, lalu langsung ke intinya. Akhir-akhir ini ada kabut di laut. Aku tahu tentang kabut itu. Apa kau punya petunjuk? Wu Heng menyela dan mulai berbicara dari awal. Diakon itu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada sebuah kapal di tengah kabut, dan di dalamnya terdapat musuh-musuh yang mirip golem besi, yang akan menyerang kapal manapun yang mendekat. Ini semua informasi yang ada di dalam saat ini, dan diberikan oleh mereka yang berhasil melarikan diri. Kabut masih meluas, dan tak satu pun tentara bayaran yang masuk tadi malam muncul. Selain kapal, ada juga golem besi. Golem besi asosiasi adalah hadiah tingkat kedua, dan levelnya juga sesuai dengan level 12. Tidak heran dukungan dari diaken dan di atasnya sangat dibutuhkan. Mengapa kamu membiarkan orang masuk? Tanya Wu Heng. Komisi telah dicabut. Diakon itu melanjutkan, Tuan Wu Heng, apakah Anda punya alat untuk membantu Anda menemukan jalan? Jika kita terburu-buru, kita mungkin terjebak. Wu Heng berkata, aku punya benda ajaib yang bisa membantuku menentukan arah. Pergilah dan persiapkan. Kita akan segera memasuki kabut. Hari ini, begitu mendesak. Bab 884 ini makam. Salah satu wakil diaken ragu sejenak sebelum berkata, Tuan Wu Heng, kabut ini mungkin lebih berbahaya daripada informasi yang kami kumpulkan. Bisakah Anda memberitahu kami artefak apa yang Anda miliki? Kami ingin tahu agar kami dapat menghindari masalah. Di mata orang-orang ini, masalah terbesar dengan kabut adalah hilangnya arah. Ada bahaya yang sangat sulit dihadapi di dalam, tetapi selama Anda dapat menemukan arah, Anda masih bisa melarikan diri. Tanpa arah, tidak ada peluang untuk melarikan diri. Wu Heng dengan santai membolak-balik tas dan mengeluarkan liontin pelacak, lalu menjelaskan, ini adalah benda unik untuk melacak orang. Saat kau tiba, cukup bawa benda-benda milik orang yang tertinggal, dan kau bisa mengarahkan mereka ke arah mereka berada. Setelah penjelasan ini, semua orang mengerti fungsi benda aneh ini. Efek dari pembedaan arah sedikit berbeda dari apa yang Anda bayangkan, tetapi itu memang sebuah metode. Otak penyihir sangatlah berguna. Kalian bisa menyimpannya sekarang. Diakon Paruhbaya itu sudah lebih memahami apa yang sedang terjadi. Ia memandang yang lain dan bertanya, ada lagi yang ingin kalian sampaikan? Semua orang menggelengkan kepala. Diaken setengah baya itu berkata langsung, kalau begitu kembalilah dan bersiaplah, lalu berkumpul di asosiasi. Ya, semua orang mengangguk. Ayo kembali dan bersiap. Semua orang berdiri, memberi hormat, dan pergi satu demi satu.
Diaken paruh baya itu memandang Wu Heng dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Tuan Pulau Wu Heng, karena telah datang mendukung kami. Itu tugasku. Kita semua berada di Laut Zamrud, dan kita harus saling membantu." Wu Heng pun menjawab dengan sopan. Diakon setengah baya itu menatapnya dengan heran. Dia baru saja memutuskan untuk memasuki kabut, dan saya pikir dia akan menjadi orang yang agak sombong. Tentu saja, mengingat usia dan prestasi pemilik pulau, ia punya alasan untuk bangga. Ketika berbicara secara pribadi, dia juga sangat santai. "Aku akan menyuruh seseorang menyiapkan asrama untukmu. Istirahatlah sebentar. Aku akan menyuruh seseorang memberitahumu nanti." "Oke." Wu Heng mengangguk. Keduanya berjalan keluar ruangan bersama-sama. Dua kerangka tinggi yang menunggu di pintu masih menarik perhatian Diaken. Wu Heng menjelaskan secara singkat tentang pelayannya, dan pihak lainnya tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia memanggil staf untuk menyiapkan asrama bagi Wu Heng, berbicara dengannya sebentar, dan kemudian melanjutkan urusannya sendiri. Wu Heng mengikuti staf itu ke asrama. Asrama berukuran sekitar 40 meter persegi, dengan tempat tidur ganda dan meja. Dua kerangka berdiri di pintu. Wu Heng duduk di tepi tempat tidur, mengeluarkan telepon genggamnya, menyalakan pemosisian satelit, dan bersiap untuk melihat apakah itu akan berfungsi saat ia memasuki kabut. Ini juga dapat dianggap sebagai sarana mengidentifikasi arah. "Pelajarilah sebentar." Xiao Xiao dan Benny terbang kembali. Xiao Xiao berkata, "Paman, mereka semua sudah turun untuk bersiap. Tidak ada yang istimewa." Penny lalu berkata, "Saya mengikuti kepala pelayan, dan dia juga pergi untuk menyiapkan perahu." Setelah tiba di sini, hantu juga bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen. "Saya sudah menduga ada yang salah dengan kabut ini, jadi saya harus berhati-hati dalam semua aspek." "Apa tingkatan Diaken itu?" tanya Wu Heng. Para Diaken berada di level 13, dengan satu wakil Diaken di level 11 dan satu di level 10, dan sisanya di level 8 atau 9, jawab Benny. Baru saja di ruang rapat, Diaken, wakil Diaken, dan ketua tim hadir. Tidak ada anggota biasa. Dampak kabut sekarang adalah para profesional biasa yang masuk akan meninggal, dan bahkan para kapten akan mengalami kesulitan. Tidak perlu bagi anggota biasa untuk berpartisipasi. Sambil berbicara, Glenda juga terbang kembali dan mengatakan hal yang sama, "Tidak ada yang istimewa di kota ini. Seharusnya tidak ada konspirasi melawanmu." Wu Heng mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Beberapa orang terus menunggu di ruangan itu untuk beberapa saat. Sekitar 2 jam kemudian, terdengar ketukan di pintu dan terdengar suara seorang staf, "Tuan, Diaken meminta saya memanggil Anda ke bawah." "Baiklah, aku akan turun sekarang," kata Wu Heng ke arah pintu. Dia bangkit dan keluar membawa kerangka itu. Pelabuhan. Kapal telah siap, dan semua orang naik ke kapal dan menuju ke laut dalam. Kapal yang ditumpangi para anggota asosiasi dan Wu Heng adalah kapal perang, yang lebih kokoh dan dilengkapi dengan banyak peralatan. Saat Anda masuk ke kabin, Anda dapat melihat banyak air tawar dan makanan, yang sebenarnya terperangkap oleh kabut. Hal ini juga dapat membuat orang-orang ini tetap hidup untuk jangka waktu tertentu sambil menunggu penyelamatan dari luar. Diakon itu masuk dari luar dan menjelaskan, "Kabut telah menyebar hampir separuh kota. Kalian bisa memasuki area tertentu di pinggiran kota dengan bebas, tetapi jika kalian masuk lebih dalam, kalian akan tersesat. Kapal kita akan masuk, dan kapal-kapal lain akan tetap di luar untuk memberikan dukungan. Ini adalah barang-barang milik awak kapal luar dan mereka yang tetap berada di kota. Jika kita tersesat, kita harus mengandalkan barang langkamu." Setelah berkata demikian, dia menyerahkan kedua barang itu. Yang pertama adalah jilbab pelaut dan yang kedua adalah syal sutra wanita. Anda dapat mengetahui sekilas mana yang termasuk anggota kru luar dan mana yang termasuk orang-orang yang tinggal di kota. "Baiklah." Wu Heng menyimpan barang-barang yang diserahkan padanya. "Saya juga sudah membuat persiapan,
tetapi mereka menuju ke arah Treasure Island. Tuan Wu Heng, apakah Pulau Harta Karun juga mendengar tentang kabut? Diakon paruh baya itu duduk di seberang dan bertanya dengan santai. Kafilah itu membawa berita bahwa ada kabut dan kapal hantu, jawab Wu Heng. Kalau dipikir-pikir lagi, respons asosiasi terhadap situasi ini agak lambat. Butuh beberapa waktu bagi berita itu untuk mencapai Treasure Island. Baru sekarang orang-orang ini menyadari bahwa mereka harus mengendalikan kabut. Diakon paruh baya itu berkata demikian dengan raut wajah khawatir, dan ia tak berniat melanjutkan pembicaraan. Pada saat ini, Benny yang sedang menjelajah luar, terbang kembali dan langsung memasuki tubuh Wu Heng. Rekaman setelah investigasi juga dibagikan. Kabut tebal tampak di arah yang dituju kapal. Sekilas, tidak terlihat ujungnya. Itu benar-benar menutupi setengah wilayah kota, dan menurut Diaken, kabut akan meluas. Kalau tidak dikontrol dan tidak diperoleh informasi yang berguna dari hasil investigasi, cepat atau lambat akan meluas ke wilayah lepas pantai. Wu Heng mengeluarkan ponselnya dan memastikan kembali posisi mata. Ternyata masih efektif dan tidak ada masalah. Ledakan gelombang. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu kabin, dan seseorang berkata, "Deacon, kita sudah mendekati kabut." Diakon paruh baya itu mengangkat kepalanya dan menatap Wu Heng. "Tuan Pulau Wu Heng, ayo kita keluar." "Bagus." Saat kami keluar dari kabin, kami mendapati armada sudah memasuki tepi kabut. Kabut tipis menyelimuti beberapa kapal, dan orang-orang lainnya juga menggunakan beberapa metode untuk menutupi mulut dan hidung mereka. Kita akan masuk, dan mereka akan tetap di luar. Jika kita tidak keluar keesokan harinya, mereka akan mencari di dalam. Jika mereka masih tidak dapat menemukan kita, mereka akan meminta bantuan dari kantor pusat dan meminta para penatua untuk bertindak, kata Diaken itu. Semua kapal lainnya berhenti, sementara kapal di pihak kami hanya memperbaiki kemudinya. Mulailah bergerak dalam garis lurus menuju kedalaman kabut. Semakin kami maju, kabut semakin tebal dan jarak pandang tidak lebih dari 5 meter. Selain jangkauan penglihatan yang terpengaruh, indera lainnya, bahkan pendengaran, juga sangat terpengaruh. Bahkan gelombang yang memekakkan telinga pun menjadi lebih kecil. Wu Heng dapat merasakan segala macam energi negatif dalam kabut. Dan energi ini terus meningkat saat Anda menyelam lebih dalam. Dia melirik orang lain di perahu dan melihat bahwa setiap orang telah menyiapkan beberapa alat peraga yang sesuai untuk menahan pengaruh kabut. Kapal itu terus bergerak maju. Anda dapat melihat papan yang patah, layar yang rusak, beberapa tong kayu, dan puing-puing lainnya terhanyut bersama ombak. Ada orang yang hidup. Tiba-tiba, seseorang berbicara. Semua orang melihat ke arah yang ditujunya dan melihat sesosok tubuh tergeletak di atas papan kayu yang patah. Dilihat dari pakaiannya, ia tampak seperti seorang pelaut. "Ambil," perintah Diaken itu. Talinya diturunkan, dan seseorang langsung terjun ke bawah. Begitu mendekati papan kayu yang mengapung, pelaut itu tiba-tiba melompat, meraung, dan mencoba menyeret orang yang terjun ke laut dengan gigi dan cakarnya. Orang yang jatuh adalah kaptennya. Ia meninju perut target 2 kali, membuatnya pingsan. Lalu membawanya kembali ke perahu. Pikirannya telah terpengaruh oleh kabut. Seseorang telah keluar sebelumnya dan berada dalam kondisi seperti ini, Diaken paruh baya itu menjelaskan kepada Wu Heng. Seseorang membungkuk dan memberikan obat kepada orang yang digendong kembali. Setelah pihak lain terbangun, dia meraung lagi dan menerkamku dengan taring dan cakarnya yang terbuka. Keadaan ini agak mirip dengan zombie, tetapi metode serangannya sedikit berbeda. Para zombie masih berdiri tegak dan saling menerkam. Pria di depannya bergerak maju dalam posisi setengah berjongkok, seperti Gollum dalam The Lord of the Rings. Pria itu dikendalikan lagi, dan asosiasi menggunakan gulungan. Pandangan pelaut gila itu menjadi lebih jernih, dan dia berubah dari agresif menjadi seekor kelinci yang ketakutan, meringkuk seperti bola dan menggumamkan sesuatu. "Kami dari asosiasi. Bagaimana kamu bisa keluar?"
Kamu aman sekarang. Bisakah kamu mengerti apa yang kukatakan? Wakil Diaken Asosiasi mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut, tetapi pihak lain tidak menjawab secara normal. Ayah gelombang. Kedua mulut besar itu langsung menamparnya, dan wakil Diaken itu berkata dengan dingin, bagaimana kau bisa keluar? Kalau tidak, aku akan mencincangmu sekarang. Aku tidak tahu. Apa yang kau lihat di dalam? Lanjut sang Archdeacon. Kami melihat sebuah kapal dan berusaha menghindarinya, tetapi bagaimanapun cara kami menghindarinya, kapal itu akan tetap muncul di depan kami. Di mana yang lainnya? Saya tidak tahu. Ayah gelombang. Dua tamparan lagi datang, pikirkan baik-baik. Si pelaut meringis sambil memegangi kepalanya, aku tidak tahu. Diakon itu berkata, kurung dia. Ya, orang-orang dibawa pergi, dan Diaken datang dan menjelaskan kepada Wu Heng, semua orang berada di bawah tekanan yang sangat besar, dan perilaku mereka agak kasar. Saya akan berbicara dengan mereka setelah misi selesai. Wu Heng mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi. Saya merasa baik-baik saja, tetapi bagi orang-orang ini, mereka menghadapi tekanan hidup dan mati. Kapal itu terus bergerak maju. Yang lainnya melanjutkan urusan mereka, sementara Wu Heng duduk di samping. Sebuah suara kecil terdengar di telingaku, Paman, apakah ini tembok hantu? Menurut para pelaut yang baru saja diselamatkan, begitu kapal memasuki kabut pada jarak tertentu, kapal tersebut akan terus mendekati. Kapal hantu itu kemanapun ia pergi. Agak mirip dengan dinding hantu. Tapi ini dunia yang berbeda. Dinding hantu adalah istilah yang digunakan di dunia kita, sedangkan yang ada di sini umumnya ilusi. Baiklah, sekarang setelah kau mengatakannya seperti itu, memang terlihat seperti itu, kata Wu Heng. Xiao Xiao bersandar di bahunya dan bertanya, apakah benar-benar ada hantu? Wu Heng berkata, apa yang kau bicarakan? Dengan profesi kita, hantu seharusnya takut pada kita, kan? Oh, benar juga. Kalau begitu, Paman harus melindungiku nanti, kata Xiao Xiao. Kamu melindungiku. Saya seorang anak. Saya seorang mahasiswa, kata Wu Heng tanpa menyerah. Xiao Xiao bertugas menjaga area di sekitar Wu Heng, sementara Benny dan Glenda memeriksa sekeliling kapal. Kabut tersebut hanya memberi sedikit pengaruh pada hantu-hantu, dan energi yang terkandung di dalamnya membuat ketiga hantu itu merasa lebih nyaman. Terlebih lagi, ada hubungan antara hantu itu dan Wu Heng, jadi tidak perlu khawatir tidak dapat menemukannya. Setelah berdebat sebentar dengan Xiao Xiao, aku mengambil ponselku dan melihatnya lagi. Lokasinya masih di sana, tetapi posisinya sepertinya tidak bergerak lurus seperti sebelumnya. Perahu terus bergerak maju, dan setelah menyelamatkan orang pertama, suasana di tim menjadi lebih hikmat. Semua orang menundukkan kepala dan melakukan urusan mereka sendiri, tak seorang pun berbicara. Dampak kabut terhadap masyarakat juga semakin parah. Beberapa anggota tim mulai meminum ramuan untuk menghilangkan kondisi abnormal agar tetap terjaga. Setelah waktu yang tidak diketahui, kapal itu memasuki area yang dikelilingi oleh dek yang rusak dan beberapa kapal besar dan kecil tanpa seorang pun di dek mereka. Anda dapat melihat kapal pesiar kerajaan, kapal dagang yang mengibarkan bendera serikat, dan kapal milik kelompok tentara bayaran. Ledakan gelombang. Perahu di bawah kakiku mendorong perahu di depannya, memaksa masuk. Dan dengan tabrakan ini, tabrakan gelombang, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dek kapal, meraung ke arah sisi ini dalam kabut. Lalu, sekelompok besar orang keluar dari semua kapal di sekitar, berdiri rapat di geladak, menatap tajam ke arah kapal yang menyerbu. Salah satu kapal mulai bergerak dan mendekati sisi ini. Lalu, kapal-kapal segala ukuran dari segala arah mulai bergerak serentak, mendekati sisi ini dengan kecepatan yang makin cepat, seolah-olah hendak menabrak sisi ini. Sialan, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Seseorang berteriak keras di luar. Yang lainnya juga tampak tidak senang dan mencari solusi. Jika perahunya hilang, Anda tidak dapat berenang kembali meskipun Anda mempunyai arah.
Bersiaplah untuk menenggelamkan kapal-kapal yang mendekat. Diakon itu menendang anggota yang masih berteriak dan memberi perintah keras. Kita tidak bisa terlalu peduli dengan banyak hal sekarang. Kalau ada yang tidak mati, mereka akan mati di sini. Retak gelombang. Peralatan kapal mulai berputar, membidik kapal yang mendekat. Tunggu sebentar. Wu Heng menarik orang itu. Tuan Wu Heng, saya tidak bisa mengurus begitu banyak hal dalam situasi saat ini. Saya akan menulis laporan terperinci dan menyerahkannya ke kantor pusat setelah saya kembali. Diakon itu melepaskan lengannya, nadanya cemas. Biar aku coba dulu, kata Wu Heng, lalu sebuah lonceng perunggu dengan pasak kayu muncul di hadapannya. Bel. Semua orang melihat ke sini. Kemarilah dan bunyikan bel. Wu Heng menunjuk salah satu dari mereka. Pihak lain tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi tetap berjalan, mengambil palu dan memukulnya secara langsung. Ledakan gelombang. Bel rendah itu langsung berbunyi. Dua pelayan kerangka di sampingnya sedikit gemetar. Kabut tebal di sekitar kapal menyebar ke segala arah seolah ditiup gelombang udara, dan para awak kapal yang gila itu gemetar. Saat mendengar bel berbunyi, mereka berubah dari gila menjadi meringkuk ketakutan, dan semuanya kembali ke kabin masing-masing. Ketika lonceng suci berbunyi, ia mengusir roh jahat dan menangkal bencana. Saya tidak menyangka itu akan berguna saat ini. Kerumunan orang gila itu mundur kembali ke kabin, dan Diaken setempat serta yang lain juga memperlihatkan keterkejutan. Pemilik Treasure Island lebih dapat diandalkan daripada yang dibayangkan, dan bahkan memiliki alat peraga seperti ini. Saya pun senang karena dialah yang datang mendukung saya. Jika Diaken lain, mungkin dia tidak akan sanggup menghadapi bahaya semacam ini. Wu Heng berkata kepada orang yang membunyikan lonceng, efek sampingnya adalah pertobatan. Kamu cukup bertobat di sini dan tidak perlu melakukan apapun. Jika seseorang menjadi gila lagi, kamu bisa terus membunyikan lonceng. Setelah berkata demikian, dia memandang yang lain dan berkata, teruslah berjalan, kita seharusnya sudah dekat dengan kapal hantu itu. Anggota yang membunyikan bel itu memiliki ekspresi getir di wajahnya. Berlututlah dan mengaku di depan lonceng perunggu. Orang-orang lainnya juga memperoleh banyak kepercayaan diri karena benda langka ini dan terus mempercepat laju perahu. Setelah bel berbunyi, kabut datang lagi. Jarak pandang juga turun menjadi 3 meter. Di lautan luas ini, hanya puing-puing di sekitar kapal yang terlihat pada jarak 3 meter. Semakin banyak puing di laut, seolah memasuki rawa yang penuh dengan papan kayu yang rusak. Karena arus, ia menghantam lambung kapal. Itu kapal milik Golden Eagle Mercenary Group. Di tengah reruntuhan, asosiasi dan lainnya melihat bendera yang familiar berkibar di laut. Semua orang tampak muram. Saya hanya melihat bendera, tapi tidak melihat awak kapal atau jasad. Ada kata-kata pada bendera itu, kata seseorang. Ambil itu. Pelatih menggunakan kail melengkung untuk menangkap bendera di laut dan ditarik langsung oleh awak kapal. Ruang kosong di luar pola pada bendera. Ada 2 kalimat tertulis di sana. Kapal itu adalah makam, dan seseorang memicu suatu mekanisme yang melepaskan kapal itu. Ada golem besi di atas level 12 di kapal. Kapal yang datang setelahnya tidak boleh mendekati kapal ini, jika tidak mereka akan diserang. Apakah kapal hantu legendaris itu sebuah makam? Wu Heng dan yang lainnya mengerutkan kening saat mereka melihat pesan yang ditinggalkan oleh kelompok tentara bayaran itu. Makamnya akan berada di atas perahu. Wakil Diaken itu sedikit terkejut. Diakon Paruhbaya itu menjawab, kalau ini makam, masuk akal juga. Hanya di makamlah sesuatu dengan efek negatif yang begitu serius dapat dengan mudah muncul. Banyak benda aneh dengan efek nekromansi berasal dari kuburan. Tentu saja, tidak semua pemakaman memiliki ini. Tergantung pada kekuatan pemilik makam dan lingkungannya. Lagi pula, itu tidak mudah. Ya, apakah itu Raja Bajak Laut? Raja Bajak Laut sebelumnya, kita bahkan tidak tahu di mana dia dimakamkan. Seorang kapten mengungkapkan tebakannya. Mungkin saja. Konon,
Asosiasi itu tidak bisa berbuat apa-apa saat itu, jadi masuk akal kalau dia meninggal di kapal. Orang lain setuju dengan pernyataan ini. Apa pendapat Guru Wu Heng? Tanya Diaken paruh baya itu. Wu Heng mengangkat kepalanya dan menggeleng lagi. Aku juga tidak tahu. Aku baru 2 tahun di Laut Zamrud, dan aku hanya tahu tentang Raja Bajak Laut. Aku tidak tahu tentang orang kuat lainnya. Makam Raja Bajak Laut itu mungkin saja terjadi. Pemilik Treasure Island sebelumnya menemukan harta karun yang ditinggalkan Raja Bajak Laut, tetapi tidak menyebutkan mayatnya. Kehidupan gemilang Raja Bajak Laut itu semuanya ada di wilayah laut ini, jadi wajar saja jika setelah kematiannya ia mencari cara agar bisa dimakamkan di laut ini. Baiklah, anggap saja itu makam Raja Bajak Laut, kata Diaken paruh baya itu. Pada saat itu, seseorang berteriak, lihat ke depan. Semua orang mendongak. Lalu, di balik kabut yang jauh, sebuah kapal aneh tampak mengapung di laut. Saat kami semakin dekat, kapal itu menjadi semakin jelas. Lambung kapal lapuk, berlubang-lubang besar. Papan-papan kayunya tertutup lumut hijau tua yang aneh, yang samar-samar berkelap-kelip di tengah kabut tebal. Patung yang dulu megah di haluan kini hanya memiliki sepasang mata kosong dan mulut terbuka yang menyemburkan asap tak berujung. Layar yang compang camping itu berkibar lemah di udara mati, menimbulkan suara gemerisik. Kapal hantu. Seseorang mundur 2 langkah dan hampir jatuh ke tanah. Bab 885 Makam Jenderal. Itu benar-benar kapal hantu. Meskipun intelijen menyebutkan kapal hantu, saya sudah siap secara mental. Namun ketika saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya masih terkejut dengan keanehan dan penindasan yang dibawa oleh kapal hantu tersebut. Diaken setengah baya itu memiliki ekspresi jelek di wajahnya, indranya terpengaruh, dan dia baru menemukan targetnya ketika kapal hantu berada tepat di sebelahnya. Dia berkata dengan suara berat, bersiaplah untuk pertempuran. Yang lainnya juga bertindak cepat untuk bersiap menghadapi kemungkinan bahaya. Wu Heng berdiri di belakang tim, dengan Sanshan dan Tiao Tiao di sampingnya, 2 kerangka level 20. Xiao Xiao terbang turun dari langit dan berbisik di telinganya, Paman, bisakah kuburan itu diletakkan di atas perahu? Dalam keadaan khusus, Xiao Xiao selalu dapat fokus pada hal-hal yang kurang penting. Memang ada yang namanya penguburan kapal. Penguburan itu diatur di atas kapal seperti kuburan, lalu kapal dilubangi dan ditenggelamkan ke dasar laut, jawab Wu Heng dengan suara rendah. Wow, Paman tahu banyak sekali. Xiao Xiao menurutinya lalu bertanya, apakah ini makam Raja Bajak Laut? Kurasa analisis mereka masuk akal. Sejak Wu Heng dan yang lainnya datang ke Pulau Harta Karun, legenda dan kejadian terkait Raja Bajak Laut tidak pernah berhenti. Kini, Wu Heng telah menjadi pahlawan, dan bajak laut jarang terlihat di seluruh Laut Zamrud. Namun, sebuah makam kapal yang diduga milik Raja Bajak Laut telah muncul. Itu seperti semacam kutukan yang terus menghantui Laut Zamrud. Kau akan tahu saat kau masuk, jawab Wu Heng. Pada saat ini, Diaken setengah baya datang dan Xiao Xiao berhenti berbicara. Diakon itu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Wu Heng, berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, kami dapat memastikan bahwa ada golem besi di kapal hantu itu, tetapi yang paling saya khawatirkan adalah pemilik makam ini. Kekuatan mayat hidup itu begitu kuat. Pihak lain tidak mengatakan apa-apa lagi, dan Wu Heng mengerti apa yang dikhawatirkannya. Jika kapal ini benar-benar sebuah makam dan memiliki kekuatan mayat hidup yang begitu kuat, sulit dikatakan apakah pemilik makam itu menunggu mereka masuk. Aku seorang ahli nujum, itu bukan masalah besar, kata Wu Heng dengan tenang. Jika hantu muncul di sini, atau pemilik makam telah menjadi hantu, kecil kemungkinannya untuk mencapai level 20. Oleh karena itu, hal itu sepenuhnya berada dalam kemampuan saya untuk mengatasinya. Diakon paruh baya itu tertegun. Ia tak menyangka pihak lain begitu percaya diri. Setelah jeda, ia berkata dengan sopan, lebih baik berhati-hati. Ketika dia sedang berbicara, hantu Benny terbang kembali dari sisi berlawanan,
memasuki tubuhnya, dan berbagi pemandangan. 4 boneka logam tinggi berjalan menuju dek. Setiap langkah disertai dengan suara derit logam yang berbenturan. Wu Heng mengangkat kepalanya dan berkata, bonekanya telah keluar, hati-hati. Diakon paruh baya itu tertegun sejenak. Setelah 2 atau 3 detik, penjaga di depan berteriak, seseorang telah muncul dari kapal hantu. Itu boneka logam. Segera. Setelah itu, sesosok tubuh setinggi 2 meter yang mengenakan baju besi berkarat berwarna hijau kehijauan berjalan keluar dari dek kapal hantu, memegang pedang perunggu di satu tangan dan tombak di tangan lainnya. Serang. Diaken setengah baya itu memberi perintah langsung. Bang gelombang. Busur silang itu meraung, dan anak panahnya yang setebal lengan, melesat langsung ke arah area sasaran. Pasir gelombang. Anak panah itu melewati pelindung bahu boneka dan mengeluarkan percikan api. Hampir. Pada saat ini, boneka logam di seberangnya setengah jongkok sambil mengeluarkan suara berdetak. Detik berikutnya, dia melompat langsung, bermaksud menyeberangi jarak di antara kedua kapal dan melompat langsung ke sisi ini. Bersiaplah untuk melawan dan perhatikan kerjasama. Diaken paruh baya itu terus berteriak keras. Para diaken dan kapten lainnya buru-buru merobek gulungan itu dan menaruh pil di bawah lidah mereka. Dengan ekspresi serius, dia bersiap menghadapi musuh. Wu Heng mengangkat alisnya dan menatap boneka besi yang melompat itu dengan heran. Begitu fleksibel, belum lagi terbuat dari logam, karat di sekujur tubuhnya membuat ia tidak mungkin bisa melakukan gerakan seperti itu. Sanshan, naik dan bersihkan mereka, kata Wu Heng santai. Wus gelombang. Semua orang hanya merasakan hembusan angin yang melewati mereka, lalu melihat sesosok tubuh tiba-tiba membesar di udara dan langsung menghantam boneka itu. Bang gelombang. Dengan suara keras, tubuh boneka setinggi 2 meter itu terlempar, menghancurkan kapal hantu yang sudah bobrok di belakangnya. Kemudian, sosok berjubah tinggi dengan cepat berbalik di udara dan menjatuhkan boneka kedua dan ketiga kembali ke kapal hantu. Hanya yang keempat mendarat di sisi D ini. Semua orang tercengang, lalu salah satu dari 4 golem besi datang mendekat. Hanya ada satu yang tersisa, bunuh dia. Zis gelombang bang. Sinar petir berwarna putih keperakan melesat dari belakang dan langsung mengenai dada golem besi yang terjatuh di dek. Golem besi terakhir juga terbang mundur setengah meter dan menghantam pagar kapal. Tubuh logam itu terhuyung dan mencoba untuk bangkit. Ledakan gelombang. 5 kilatan petir beruntun menyambar dari langit, bagai hukuman dewa, menenggelamkan boneka itu. Petir itu menghilang dan golem besi itu berhenti bergerak. Wakil diaken yang setengah baya dan anggota asosiasi lainnya menatap pemandangan di depan mereka dengan mata terbelalak. 4 golem besi, 3 orang di antaranya terlempar ke belakang, dan satu-satunya yang berhasil selamat hancur berkeping-keping di tanah sebelum ia sempat berdiri tegak. Di mana krisisnya? Kekuatan golem besi belum mencapai level 12. Itu tidak benar. Ada puing-puing di mana-mana di luar. Tidak mungkin semudah itu. Kalau saja semudah itu untuk dipecahkan. Bagaimana status merobek gulungan itu sendiri dan meminum pilnya terlebih dahulu? Tuan Wu Heng, diakon paruh baya itu datang dan ingin bertanya tentang rencana selanjutnya. Suara pertempuran di kapal hantu terus berlanjut. Tampaknya masih melawan golem besi yang tersisa. Wu Heng melambaikan tangannya dan berkata, kemarilah dan bersiap untuk naik ke kapal. Bersiaplah untuk naik ke kapal. Perintah diaken setengah baya itu dengan keras. Kapal itu mendekat lagi, dan pengait dilemparkan untuk mengaitkan pagar kapal hantu, menutup jarak antara kedua sisi. Setelah kedua kapal terhubung, semua orang langsung melompat ke kapal hantu. Ada 3 golem besi, 1 diantaranya telah hancur, dan 2 sisanya juga dipukuli oleh para pelayan kerangka. Diaken setengah baya itu melambaikan tangannya dan memimpin anak buahnya untuk membunuh secara langsung guna mempercepat proses pembersihan target. Lagi pula, tidak jelas apakah pemilik kapal ini masih hidup. Di atas kapal asosiasi, Wu Heng menatap kapal bobrok itu, yang penuh lubang dan lumut.
Hijau tua. Tidak ada panel atau deskripsi yang muncul. Bukankah kapal ini menakjubkan? Saya pikir itu akan menjadi objek yang istimewa dan aneh seperti kereta hantu. Sekarang tampak bahwa bukan kapal ini yang memiliki efek khusus. Wu Heng, ada peti mati di dalamnya, dan ada banyak benda serupa dengan benda pemakaman di kompartemen lain. Pada saat ini, Glenda juga terbang kembali dan berbicara langsung dari samping. Xiao Xiao terkejut, ini benar-benar makam, Bibi, apakah ini makam Raja Bajak Laut? Glenda menunjukkan sedikit keterkejutan dan berkata, mungkin saja dia Raja Bajak Laut. Dia cocok dengan ide menggunakan kapal ini sebagai kuburan. Xiao Xiao memang pintar. Xiao Xiao sedikit malu dan berkata, itu hanya dianalisis oleh anggota asosiasi, bukan sesuatu yang kupikirkan. Wu Heng kemudian menjelaskan, baru saja, kru kapal menemukan sebuah bendera dari laut. Bendera itu berisi petunjuk tentang penyelidikan kelompok tentara bayaran dan menyebutkan bahwa kapal ini adalah kuburan. Oh, Glenda mengangguk, lalu menambahkan, peti matinya terbuka, dan ada banyak barang kotor di dalamnya. Terbuka, apakah ada mayat di dalamnya? Tanya Wu Heng. Ada beberapa sisa jasad, dan kami tidak yakin apakah mereka pemilik asli peti mati itu. Jawab Granda. Wu Heng mengangguk. Coba kulihat. Glenda merangkak ke dalam tubuh itu dan adegan di dalam kapal pun dibagikan. Area tengah kapal dibangun seperti bangunan, dengan atap, balok, dan pilar, berusaha semaksimal mungkin memberikan kesan seperti rumah normal. Perspektif Granda mulai bergerak, melewati beberapa kabin. Di dalam kabin, perabotannya lapuk, dan lantainya tertutup lumpur dan puing-puing yang bercampur. Hanya beberapa sudut yang terlihat yang bisa dikenali sebagai perkakas, yaitu benda-benda pemakaman yang ada di dalam makam. Kemudian, ia langsung melewati tembok dan memasuki ruang pemakaman utama kapal. Sebuah sarkofagus ditempatkan di tengahnya. Ketika melihat sarkofagus itu, Glenda jelas sedikit terkejut. Ia berdiri agak jauh dan ragu-ragu selama beberapa detik sebelum terbang mendekat. Tutup peti mati diletakkan 1 meter jauhnya, dan sejumlah besar materi keruh terkumpul di dalam sarkofagus. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat sesuatu yang hitam dan beberapa tulang yang patah. Kemudian, Glenda berputar lagi sebelum terbang kembali. Setelah menonton rekaman yang dibagikan, Wu Heng melepaskan Granda lagi. Glenda bertanya, bagaimana menurutmu tutup peti mati itu dibuka? Kita belum yakin, ayo masuk dan lihat nanti kalau sudah waktunya, kata Wu Heng. Kemungkinannya hanya 2, yang pertama, pemilik makam membukanya dari dalam, dan yang kedua, ada orang lain yang masuk dan membuka tutup peti jenazah. Pesan yang ditinggalkan kelompok tentara bayaran itu menyebutkan kuburan. Mungkin mereka punya cara untuk menghindari boneka-boneka itu dan membuka peti matinya. Tuan Wu Heng, pertempuran telah usai. Seorang kapten menoleh dan berteriak. Ya, Wu Heng mengangguk dan berjalan langsung ke kapal hantu. Kerangka, sparkling, mengepakkan sayapnya dan terbang mendekat. Beberapa orang dari asosiasi sedang memeriksa boneka di tanah dari kejauhan. Melihat Wu Heng datang, Diaken Paruh Baya itu memimpin tim. Berkata, saya belum pernah melihat gaya wayang seperti itu sebelumnya. Itu bukan gaya yang dibuat oleh asosiasi atau wayang arus utama. Wu Heng juga tidak mengerti hal ini. Ia telah memberikan golem besi yang ia tukarkan dengan jasa kepada NVL, dan ia sendiri tidak pernah mengamatinya. Ayo pergi, kita akan mempelajari boneka-boneka ini saat kita kembali, kata Wu Heng. Oke, Diaken itu mengangguk dan berbalik memberi perintah. Beberapa dari kalian tetap di luar untuk menjaga kapal, dan sisanya ikuti saya masuk. Ya, jawab semua orang, dipimpin oleh Wu Heng. Sepanjang jalan, tekanan setiap orang berkurang drastis. Di dek, pertempuran berkecamuk seperti ini. Jika masih ada bahaya di dalam, mereka pasti sudah bergegas keluar sejak lama. Yang tersisa hanyalah memeriksa kapal dan menyelidikinya.
Misi penyelidikan yang awalnya diperkirakan akan mengakibatkan hilangnya separuh tenaga kerja ternyata begitu mudah dan orang-orang lainnya pun ikut senang. Terlebih lagi, itu pasti akan menjadi prestasi yang luar biasa setelah kembali. Semua orang menanggapi dengan gembira dan bertindak sesuai perintah. Wu Heng masuk ke kabin dengan 2 kerangka dan beberapa anggota asosiasi. Terdengar derit di bawah kakiku. Koridor setinggi 3 meter itu lapuk, lembab, dan meneteskan air. Wu Heng membawa beberapa orang dan datang ke ruang utama. Diakon setengah baya itu mengeluarkan 2 lentera batu penerangan dari cincin luar angkasanya dan menyerahkannya kepada 2 kapten asosiasi di belakangnya. Digunakan untuk penerangan. Ada beberapa kata yang tertulis di pintu ruang utama. Siapapun yang membuka pintu akan mati. Sebelumnya, Glenda masuk langsung melalui tembok dan tidak melihat kata-kata di gerbang. Agak sial. Buka pintunya. Wu Heng melambaikan tangannya. 2 kerangka di belakangnya berjalan maju dan mendorong pintu dengan keras. Bang gelombang. Seluruh pintu jatuh ke dalam dan menghantam tanah. Memasuki makam, ada panggung batu tinggi di tengahnya, dan di atas panggung batu itu terdapat sarkofagus yang pernah dilihat Glenda. Seluruh platform batu dan sarkofagus saling terhubung, seolah-olah diukir dari sepotong batu menjadi bentuknya saat ini. Orang-orang di perkumpulan itu menjadi gugup lagi, dan Diaken setengah baya itu ingin mengatakan sesuatu beberapa kali. Aku menahan semuanya. Mengikuti Wu Heng, dia menaiki tangga batu dan mendekati sarkofagus. Wu Heng melepaskan teknik cahaya menari di atas sarkofagus. 4 bola cahaya berputar di langit, menerangi sekeliling. Pemandangan di dalam sarkofagus itu persis seperti apa yang pernah saya lihat sebelumnya. Tutup peti mati itu diletakkan di samping, dan bagian dalamnya keruh. Diakon paruh baya itu menatap sarkofagus yang terbuka dengan tatapan serius. Ia melihat sekeliling dengan hati-hati dan bertanya, apakah orang di dalam peti mati sudah keluar? Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang di belakangnya langsung menjadi gugup. Kalau pemilik makam ini menjadi arwah orang mati, mungkin dia akan lebih berkuasa daripada boneka-boneka di luar. Wu Heng berkata, dia tidak ada di kapal. Jika dia benar-benar keluar, dia sudah meninggalkan kapal. Para anggota asosiasi sekarang sepenuhnya mempercayai Wu Heng, tetapi kepergian pemilik makam masih merupakan masalah besar. Said, kalau dia keluar, itu bukan masalah kecil. Setelah dia keluar, kita harus melapor ke markas besar untuk penyelidikan lebih lanjut. Mari kita lihat dulu, kata Wu Heng, lalu berkata ke belakang, gali dan lihat apakah ada sesuatu di sana. Kerangka itu merentangkan lengannya dan memancing di lumpur keruh. Beberapa tulang yang patah dan potongan baju besi dipancing keluar dan dibuang ke tanah, dan sebuah prasasti batu yang bertuliskan kata-kata juga dikeluarkan. Wu Heng mengeluarkan sebotol air, dan orang-orang dari asosiasi segera bereaksi dan melangkah maju untuk mengambilnya dan menggunakannya untuk membilas batu tulis. Kata-kata pada lempengan batu itu perlahan menjadi lebih jelas. Wu Heng menatap tulisan di lempengan batu itu dengan saksama. Tulisan di lempengan batu itu pasti berasal dari tulisan kuno dunia ini. Namun di matanya, itu sudah diterjemahkan. Kisah ini berkisah tentang seorang putri yang dipenggal kepalanya karena telah menyihir raja dan menimbulkan kemarahan publik. Pemilik makam menerima perintah untuk mengawal jenazah sang putri kembali ke kampung halamannya untuk mengatur pemakamannya. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya ia sampai di kampung halaman sang putri dan pulang ke kampung halamannya. Ia mendapati dinastinya telah berubah, tidak ada harapan untuk menyelamatkan negara, dan tidak ada tempat yang bisa disebut rumah, jadi ia membangun sebuah makam di kapal ini dan dimakamkan di sana selamanya. Terjemahan teksnya mungkin agak tidak lengkap, tapi kira-kira begitulah maksudnya. Melihat Wu Heng membacanya dengan serius, Diaken paruh baya di sampingnya bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Pulau Wu Heng, apa yang tertulis di sana? Wu Heng mengangkat kepalanya dan mengulangi isi pesan itu kepada mereka lagi. Bukan hanya orang-orang itu saja,
Ketiga hantu tak kasat mata itu pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Diakon setengah baya itu tersenyum dan berkata, Tuan Wu Heng juga mengenal karakter-karakter ini. Aku, Hong Wen, tahu sedikit tentang itu, kata Wu Heng, lalu melanjutkan, nama pemilik makam tidak tertulis di lempengan itu, tapi kemungkinan besar dia seorang jenderal dari kerajaan tertentu, mungkin bukan berpangkat tinggi. Saya mendengar dia mengatakan bahwa levelnya tidak tinggi. Yang lainnya semua mengangkat alisnya. Boneka-boneka yang menjaga makam di luar semuanya adalah diaken level 12, dan level pemilik makam harus lebih tinggi. Mencapai level 15 atau bahkan level 18, bagaimana mungkin ini tidak tinggi? Tentu saja, semua orang berpikir dalam hati mereka, dan diaken itu masih berkata, baiklah, Anda benar. Melalui lempengan batu ini, kita dapat memastikan bahwa lawannya bukanlah Raja Bajak Laut, dan jika levelnya tidak tinggi, bahkan jika dia berubah menjadi zombie atau hantu, kerusakan yang ditimbulkan tidak akan begitu besar. Itu bisa lebih aman. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Pada saat ini, terdengar langkah kaki dari belakang. Semua orang menoleh ke belakang dengan waspada dan melihat dua orang yang berjaga di luar berjalan masuk. Ada apa? Tanya diaken itu dengan suara berat. Seseorang berkata, Diakon, ada mayat yang ditemukan di perahu. Itu kurcaci.